masukan, ada yang bertanya tentang kalau saya di Neuron Box, karir saya bakal sampai di mana? Ujungnya saya di Neuron Box itu bakal seperti apa sih? Setiap orang pasti bertanya, bagaimana masa depan kita di Neuron Box Indonesia? Semua itu pertanyaan yang wajar, pertanyaan yang relevan untuk teman-teman ajukan. Tentunya Neuron Box, tim OMG ini merespon pertanyaan teman-teman itu, kemudian menyusun sebuah konsep. Artinya ini terima kasih OMG ya telah menyelenggarakan ini. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjawab teman-teman. Tapi yang perlu teman-teman ingat adalah kita sedang berproses. Teman-teman kita di OMG, di HCM ini selalu merespon usulan-usulan atau kritik-kritik dari teman-teman. Pensiun itu di Neuron. Terus setelah saya pensiun nanti gimana? Gitu kan? Nah itu teman-teman di HCM di OMG sebenarnya sudah memikirkan itu semua. Tentunya dengan kondisi kita saat ini. Nah mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik, teman-teman bisa mendapatkan informasi dengan tepat, terus kemudian bisa mengusulkan, bisa memahami bahwa setiap akan kita mencapai tujuan itu ada prosesnya. Pada saat kita menyusun sampai di proses itu, tentunya pertimbangan itu selalu ada. Keputusan saat ini adalah keputusan yang menurut kita paling relevan, paling baik. Bisa berubah, tentunya bisa kalau kondisi kita berubah. Nah, itu saja. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik. Dan silakan teman-teman nanti menyampaikan ya. Tadi katanya Mbak Sabri sudah ada spill pertanyaannya sampai puluhan gitu ya. Nah, silakan ditanyakan. Ya, silakan ditanyakan karena untuk menjawab keingintahuan kita. Dulu waktu saya bekerja juga sama, saya di sini bakal sampai kapan ya? Padahal dulu saya berniat umur 40 tahun itu udah pensiun lah gitu ya. Dari dunia per-IT-an ini yang kebutuhan update-nya harus cepat. Karena makin tua makin lambat ini belajarnya. Beda waktu zaman dulu bisa 20 jam kita beraktivitas. Tapi sekarang itu udah mulai usia tidak bisa dibohongi. Jadi kemampuan menangkap juga sudah berkurang. Jadi butuh anak-anak muda. Terus yang tua apakah disingkirkan kan gitu? Kan tidak. Nah, bagaimana nanti bisa berkarya? Harapannya kita itu teman-teman bisa berakhir di Neuron Box Indonesia. Setelahnya itu masih punya bekal lagi bagaimana? Itu sudah dipikirkan. Nah, nanti teman-teman bisa yang sudah lama pasti sudah sering mendengar program-program dari OMG terkait sampai memikirkan setelah pensiun bakal seperti apa. Ya, sudah dipikirkan sebenarnya kondisinya dan setiap tahun yang dilaporkan itu juga sudah dilaporkan. Ada HPI, ada dan lain-lain ya. Mungkin itu saja sambutan saya. Terima kasih kepada teman-teman, terima kasih dari OMG, dari HCM yang telah mendengar ini. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa berdiskusi, kemudian mendapatkan gambaran, terus kemudian mengusulkan. Karena usulan dari teman-teman punya informasi, punya keinginan, itu adalah masukan sehingga bisa diformulasikan oleh HCM sehingga ada roadmap ke depannya tentang terutama bagian karir manajemen ini. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, ada kata-kata yang tidak enak. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu kepada Pak Asrianto. Oke, tapi ini acaranya ngopi ya? Iya. Kalau ngopi itu biasanya nyantai ya? Nyantai. Dan ini sebenarnya kita nggak akan pakai ini ya. Nanti kita makainya di akhir. Oke. Karena kita acaranya kopi. Teman-teman udah pada ngambil kopinya belum ya? Kalau acaranya kopi harusnya nggak ada kopi kan? Yang ngambil kita silakan ke belakang. Baik, jadi teman-teman silakan mulai smoking karena akan tempat batasan ruangan. Jadi mohon dikondisikan. Kemudian
sambil kita menunggu untuk setting fokusnya, di meja rekan-rekan sudah ada sticky notes? Ada ya? Ada post-it, kertas post-it. Ada 3 warna loh post-itnya. Ada kuning, ada pink, sama ada biru ya? Oke. Jadi kalau teman-teman nggak harus tulis di semua kertas, teman-teman tinggal menulis yang memang ingin teman-teman tuliskan saja, gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menuliskan pertanyaan, silakan menggunakan kertas yang pink. Tapi kalau teman-teman inginnya menulis curhatan teman-teman, silakan gunakan kertas yang biru. Tapi kalau teman-teman ingin memberikan masukan dan saran, silakan pakai kertas warna kuning. Gitu. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neuron Works. Neuron 3.0. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, teman-teman, izinkan saya mempresentasikan beberapa hal. Jadi perihal karir manajemen. Jadi mohon izin kepada Pak Asri dan juga para direksi yang sudah hadir. Terima kasih. Nanti mungkin ada penjelasan lebih detail dibantu dengan Pak Angga. Mohon izin. Perihal karir manajemen, oke. Seiring bertumbuhnya perusahaan kita, PT Neuron Works Indonesia, secara proses dari mungkin 2008, zaman dulu Neuron baru dibentuk, itu peraturan dan juga kebijakan akan disesuaikan dengan kebutuhan di zaman tersebut, yang menyebabkan kita memberikan kebijakan terbaru yang di dalamnya atas dasar ide, kemudian rekomendasi dan juga sugesti dari teman-teman. Makanya tadi di awal kita ingin teman-teman bisa mengungkapkan terlebih dahulu dalam sebuah kertas, karena tidak semua orang bisa mengungkapkan secara langsung. Tapi insya Allah kalau misalkan menulis, rekan-rekan diberikan keleluasaan untuk menuliskan hal tersebut. Oke, ada yang ingat Andre masuk di zaman berapa, Andre? 2016 di antara 2.1 sama 2.2 berarti ya. Oke. Kemudian ada yang baru masuk di 3.0 mungkin di 2022 yang masuk? Ada? Oh, selfie. Oke, Aji ya. Oke, Aji masuk. Kemudian Fauzi ya. Fauzi. Oke. Jadi teman-teman di sini ada yang masuk beragam ya. Ada yang dari 2008, kemudian dari 2015, 2012, 2017 sampai ke 2022. Nah, seiring perkembangan Neuron, jadi ini berangkat dari presentasi yang 2019 kita sempat sampaikan ya, yang waktu di Bogor ya, masih ingat yang ikut di Bogor. Neuron ini seiring berkembangnya zaman dan juga perkembangan bisnis, ada beberapa kebijakan atau tema yang kita usung. Salah satunya yang mungkin saya ingat di 2.3, itu beberapa kebijakan. Masih ada yang ingat 2.3 itu apa aja? Enthusiasm, increase performance, better and happier. Ya, dapat tadi ya. Oke. Nah, mungkin secara detail nanti bisa dibantu ya diurus sama Pak Angga, karena mungkin yang saya ketahui pertama dari 2.3 itu kita memberikan kebijakan mengenai enthusiasm, increase performance, better and happier. Ada yang ingat gaji kita naik di sana juga cukup besar ya? Tapi seiring dengan kenaikan salary kita, itu ada juga tentang enthusiasm dan increase performance. Makanya dari 2.3 itu kita melakukan upgrading skill dan menumbuhkan antusias teman-teman untuk meningkatkan kompetensi. Dan sebagainya. Ini terlahir dari beberapa hal yang kita ketahui bahwa saat ini ada beberapa isu mengenai startup di Indonesia dan juga di isu global ya, di internasional. Terakhir kita mengetahui banyak yang di PHK di startup itu. Karena kenapa? Pertama, mungkin bisa dipicu dari isu pandemi, kemudian merangkap menjadi beberapa isu polemik di perusahaan yang tadinya bakar uang habis-habisan dan sekarang malah gulung tikar dan juga mem-PHK beberapa karyawannya ya, yang terjadi. Nah, kemudian di sini ada business improvement. Nah, tapi Neuron beda.
Di saat pandemi, alhamdulillah kita mendapatkan beberapa proyek, kemudian pengembangan bisnis, bahkan saat pandemi saya melakukan rekrutasi itu lebih dari 7 orang. Boleh tepuk tangan buat PT Neuronworks Indonesia. Jadi alhamdulillah ya, mungkin berkat doa, kemudian berkat kerja keras rekan-rekan semua, kita bisa bertumbuh di saat orang lain gulung tikar, di saat orang lain mem-PHK atau meminimalisir jumlah karyawannya. Kemudian bagaimana cara kita bisa menstabilkan keadaan, kemudian kita tetap bisa bertahan di masa saat. Jadi untuk menjawab tantangan yang ada di samping kiri, kita akan melakukan revolusi talent. Di antaranya ada pay high the right talent. Jadi kita akan membayar lebih untuk teman-teman yang memang memiliki talent yang unggul. Jadi kita akan menghargai rekan-rekan yang memiliki potensi yang unggul. Selanjutnya, return the potential. Return the potential, kita akan memberikan kesempatan untuk teman-teman yang memiliki potensi lebih di tempat-tempat yang cukup strategis. Salah satunya kita melakukan open assessment, kemudian kita juga melakukan reposisi dan lain sebagainya. Nah, kita akan terus mempertahankan teman-teman yang memang berprestasi. Selanjutnya, outsourcing konsep. Outsourcing konsep ini mungkin seiring dengan perkembangan leverage bisnis di PT Neuronworks Indonesia. Karena kita mengharapkan tidak melakukan rekrutasi secara besar-besaran. Kenapa? Karena mungkin sebagian akan kita alokasikan terhadap kesejahteraan teman-teman yang benar-benar potensial di Neuron. Nah, kita ingin memberikan penghargaan lebih untuk teman-teman yang sudah bekerja dan juga berprestasi di Neuron. Artinya kita akan melakukan pengembangan konsep outsourcing untuk menekan pengeluaran kita dan juga pengembangan bisnis ke depannya seperti apa. Supaya kenapa? Teman-teman mungkin nanti akan bekerja dengan pola bisnis yang baru. Akan bekerja secara manajerial untuk konsep outsourcing, tidak tumbuh dan berkembang terus-terusan kita bekerja sebagai orang yang programming, kemudian coding dan sebagainya, tapi kita ingin teman-teman itu bertumbuh menjadi sosok pemimpin. Untuk selanjutnya, tadi alasannya yang pertama kita akan melakukan minimalisir rekrutasi, kemudian optimasi program outsourcing, di mana program outsourcing itu yang sedang kita terapkan ada 4. Yang pertama magang instansi, Kampus Merdeka yang dibantu dengan tim public relation atau tim PR yang sudah gencar mendatangi dan juga mengunjungi pihak-pihak instansi baik SMK ataupun universitas dan career development di berbagai universitas untuk bisa mengembangkan magang instansi. Alhamdulillah yang kemarin sudah MOU, salah satunya Telkom University itu ada magang instansi yang 1 tahun. Dan alhamdulillah itu sesuai dengan ekspektasi dan juga kebutuhan dari tim leader. Karena sebelumnya yang magang itu biasanya 3 bulan ya. Ada yang sempat magang di Neuron dulu? Oh, ini ya magang. Nino magang dulu di marketing ya. Nah, jadi sekarang 3 bulan itu dirasa mungkin terlalu singkat untuk teman-teman yang dedicated di tim project tersebut. Nah, akhirnya kita melakukan minimal itu di 4-6 bulan. Kemudian alhamdulillah di Telyu sudah ada yang 1 tahun. Selanjutnya ada magang profesional. Magang profesional ini untuk prosesnya itu sama dengan karyawannya. Jadi kita melakukan rekrutasi, kemudian kita memberikan kontrak selama 6 bulan, kemudian di challenge dan jika potensial itu kita biasanya direkomendasikan menjadi karyawan kontrak di Neuron. Nah, magang profesional ini berbeda dengan magang instansi karena kita tidak melakukan MOU dengan lembaga atau instansi perusahaan. Nah, kemudian ada juga outsourcing mitra software house. Mbak Dwi mungkin tahu? Oke, outsourcing mitra software house ini jadi kita memberikan atau membagi pekerjaan-pekerjaan kami di PT Neuronworks Indonesia yang mungkin secara kapasitas itu bisa dikerjakan oleh mitra kami di software house. Salah satunya mungkin ada Enakan, kemudian ada Creative Labs. nah gitu.
dan lain sebagainya. Nah, dan itu mungkin ada beberapa manfaat yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Angga secara detail. Kemudian selanjutnya di outsourcing IT talent. Nah, outsourcing IT talent ini harapannya nanti kita akan melakukan outsourcing terhadap programmer-programmer yang di eksternal. Nah, jadi kita melimpahkan pekerjaan itu untuk IT talentnya. Selanjutnya ada di pengembangan bisnis. Nah, pengembangan bisnis ini tentu saja memerlukan kemampuan yang di dalamnya kita akan implementasikan di Neuron Start to Lead 3.0, di mana rekan-rekan itu untuk mengemban bisnis di masa depan, kami memerlukan sosok yang mampu melakukan leading self, kemudian leading team, dan juga leading bisnis. Artinya sepadan. Ketika pengembangan bisnis itu akan melahirkan peluang-peluang untuk para pemimpin baru, para leader baru. Dan budaya yang kita usung di 2022 ini adalah 3.0 Start to Lead. Artinya teman-teman harus mempersiapkan diri untuk melakukan leading self, leading team, dan juga leading business. Ada yang tahu leading self itu contohnya seperti apa? Yang sempat saya jelaskan waktu itu. Masih ingat? Leading self. Kuesioner ya? Pernah ya? Siapa ya dulu? Leading self contohnya apa saja? Ada yang dapat 100 nggak? Oke, leading self itu salah satunya kita melakukan leading terhadap diri sendiri, tepat waktu, disiplin, dan lain sebagainya. Jadi bisa mengendalikan emosi diri, mengendalikan keadaan, manajemen waktu, dan sebagainya. Kemudian leading team. Ada yang core exco di sini? Oh, Mas Heri ya? Oke. Di core exco biasanya melakukan leading team apa saja, Mas Heri? Pertama, kita ada program-program bahasa Inggris tuh. Kita merencanakan program yang bermanfaat buat teman-teman yang memang minatnya di bahasa Inggris. Terus bukan hanya belajar bahasa Inggris di situ, tapi diciptakan juga budaya untuk saling saling membantu lah satu sama lain. Misalnya ada yang nggak bisa, yang bisanya ngebantu atau nge-boost teman-temannya biar bisa bahasa Inggris. Seenggaknya confidence dulu. Oke, terima kasih. Ini Mas Heri ini sebagai koordinator dari Ekskul Bahasa Inggris ya, English Club. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Heri. Oke, selain itu juga kami memfasilitasi rekan-rekan di berbagai event ya. Ada ngopi, kemudian ngeteh juga yang diselenggarakan oleh tim PR, kemudian ada juga upgrading skill dan knowledge, ada workshop, seminar dan sebagainya, kemudian juga ada ekskul. Nah, di situ kami harapkan rekan-rekan bisa melakukan leading self dan juga leading team. Silakan rekan-rekan manfaatkan sebaik mungkin fasilitas yang sudah kami berikan untuk melakukan upgrading skill. Untuk apa? Untuk nanti kita akan melakukan pengembangan bisnis supaya teman-teman itu siap menjadi talent yang unggul, leader yang unggul. Kemudian leading bisnis. Teman-teman biasanya melakukan perwakilan sebagai perwakilan Neuron untuk meeting dengan klien ya? Mungkin Mas Andre biasanya sering meeting dengan klien? Oke, Mas Andre kalau ditanya Neuron itu apa, biasanya jawabnya apa? Di Neuron ada apa aja, kayak gitu? Banyak sih Pak, kayak ada proyek konsultan IT gitu kan, jadi terus ada juga proyek product door, ini terus ada SMS apa namanya? Oke, bagus ya. Jadi Mas Andre ini ternyata diam-diam sudah menerapkan tentang leading business. Jadi ketika ngobrol dengan klien, Mas Andre ini menjelaskan bahwa di Neuron tuh ada product door dan lain sebagainya. Nah, artinya teman-teman ketika nanti di luar itu bisa memberikan value kepada masyarakat maupun kepada instansi tentang perusahaan kami. Jadi nanti bisnis kita akan tumbuh dan berkembang itu juga karena teman-teman, partisipasi teman-teman di kegiatan pekerjaan dengan eksternal. Selanjutnya, oke, tentang karir manajemen. Ada yang tahu karir manajemen? Sebelumnya ya, bukan baca dari sini. Apa sih karir manajemen? Rijal mungkin ada yang kuliah di SDM? Apa aja karir manajemen? Jadi karir manajemen itu gimana caranya kita untuk mengatur resource untuk dikembangkan karirnya. Simpelnya. Boleh, TKT. Karir manajemen sebenarnya
mencakup ke konsep kesadaran diri kita. Bagaimana kita bisa mengeksplorasi diri kita, mengetahui kekurangan, kelebihan, dan kemudian melakukan pengembangan diri untuk di masa yang akan datang. Oke, terima kasih Rizal dan Terapi. Ya, secara singkat, karir manajemen itu adalah apa yang perusahaan harapkan kepada rekan-rekan. Jadi kita akan melakukan apa sih yang kita inginkan untuk teman-teman, karir teman-teman. Nah, manajerial di situ ada turutannya untuk membentuk beberapa program. Salah satunya career planning, yang dimana career planning merupakan apa yang rekan-rekan inginkan di dalam karir teman-teman. Implementasinya seperti apa? Kita melakukan assessment, kemudian kita melakukan skema posisi, skema jabatan, dan sebagainya. Sehingga dalam irisannya untuk proses menuju career planning dan juga career management yang diinginkan adalah career development. Jadi titik temunya itu kita melakukan career development. Untuk career development yang sudah dilakukan PT Nurunworks apa saja? Pertama, kita melakukan struktur jabatan dan juga posisi. Mungkin dulu ya, mohon koreksi kalau saya salah, di 2008 belum ada jabatan-jabatan yang mungkin programmer, senior programmer, junior programmer, kemudian core 1, core 2, officer 1, officer 2. Nah, seiring berkembangnya kebutuhan dan juga posisi yang dikembangkan, maka kita melakukan struktur jabatan dan juga posisi. Kita membentuk ada nama-nama posisi di teman-teman sekarang seperti apa, jabatannya seperti apa. Selanjutnya yang kedua, kita melakukan organisasi, organization development, di mana yang dulu mungkin hanya ada WDS saja ya, kalau seingat saya. Kemudian sekarang dikembangkan menjadi MDS. Nah, maka di organisasi tersebut akan lahir posisi-posisi dan juga struktur jabatan yang baru. Selanjutnya ada syarat dan juga kualifikasi. Ada yang ingat ikut asesmen kemarin siapa ya? Andre. jangan Andre lagi. Oh, Mas Nofri deh, Mas Nofri. Masih ingat gak syarat untuk menjadi koor itu apa saja? Kualifikasinya? Kalau nggak salah sih Benar. Oke, masa jabatan, karir tetap. terus masa pekerjaannya jangan tahu, lupa sih spesifiknya. Oke, salah satunya itu benar ya. Jadi ada syarat dan juga kualifikasi yang mungkin harus teman-teman raih dalam menempati posisi dan jabatan terhadap perkembangan organisasi. Jadi ketiga poin ini saling berkaitan, di mana 3 poin ini merupakan career development yang sudah kita bangun. Maka kuncinya apa? Untuk bisa mengembangkan karir kita, yaitu upgrading skill dan juga pengembangan diri. Upgrading skillnya seperti apa? Untuk yang programmer dan juga junior programmer, kita sudah melakukan untuk assessment dan juga profiling di awal. Jadi teman-teman sudah ketahuan nih, oh ternyata saya bakatnya di front end, di back end, dan juga ada yang juga ngejar full stack. Kemudian bagaimana untuk yang non-programmer? Non-programmer itu biasanya kita melakukan setiap tahun di bulan Agustus. Betul ya Cila ya? Sudah daftar di TW akan melakukan upgrading skill apa yang sudah kita buatkan di grup? Oke, jadi setiap tahunnya untuk yang non-programmer juga kita akan melakukan training. Biasanya itu kita angkat isu dulu dari penilaian tengah tahun. Oh ternyata insight dari masukan dari leadernya itu si A, si B, si C kekurangannya ini dan lain sebagainya. Maka kita di bulan Agustus kita melakukan rekomendasi untuk non-programmer melakukan training yang difasilitasi oleh tim HCM seperti itu. Untuk selanjutnya pengembangan diri. Pengembangan diri ada yang tahu contohnya di Nurun kita seperti apa? Ustaz Johar boleh? Mungkin diadakan di sekolah-sekolah pelatihan. Betul. Yang dulunya nggak bisa ngaji, jadi alhamdulillah bisa tajwid ya Ustaz ya. Kemudian yang dulunya nggak bisa nendang bola, udah bisa nendang bola sekarang. Nah, selain itu juga ada program-program yaitu kemitraan dengan instansi sekolah. Kemarin ada yang menjadi uji kom di SMK Al-Ittihad. Oke, Mas Septian ya? Oh, oke. Apa
Apa yang Mas Septian merasakan ketika sudah menjadi ujikom di SMK Al Ittihad? Pengembangan dirinya seperti apa nih? Menjadi lebih menguasai keadaan. Oke. Menguasai keadaan di sekolah ya, dikelilingi anak-anak SMK ya. Ya, terus sama kalau ada event jadi pemetakan suasana seperti apa gitu. Oke, baik. Itu salah satu contoh pengembangan diri yang sudah kita lakukan. Jadi ada program ekskul, kemudian ada kegiatan-kegiatan event HCM setiap tahunnya, dan juga ada program baru yaitu kita menjadi salah satu orang yang diundang ke instansi sekolah, baik itu sebagai pembicara, kemudian memberikan kuliah nantinya, atau juga menjadi penguji ya, tim penguji seperti itu. Jadi silakan, untuk kunci meraih karir itu kita melakukan upgrading skill dan juga pengembangan diri. Karir dan salary base di Nuron. Gaji kita itu terdiri dari apa sih sebelumnya? Ada 3 faktor ya. Yang pertama itu berdasarkan jabatan, kemudian berdasarkan golongan, kemudian berdasarkan performansi. Yang akhirnya salary area ini terbentuk. Jadi tidak hanya dalam satu arah, tapi kita ada 3 arah yang menjadi dasar dari salary di Nuron. Jabatan ada yang junior, ada yang senior, kemudian officer 1, officer 2, koordinator 1, koordinator 2, dan lain sebagainya. Nah, itu mempengaruhi untuk tingkat salary di Nuron. Untuk selanjutnya ada golongan. Dulu ada yang masih ingat pas masuk ke Nuron itu golongannya? Biasanya saya kalau misalkan rekrutasi itu ke teman-teman menjelaskan ketika negosiasi gaji, di atasnya itu ada nama, kemudian ada pendidikan, kemudian ada penempatan Bandung atau Jakarta, dan juga sama dengan golongan. Golongan 1A, 1B, 2A, 2B yang dari SMK. Kemudian dari lama bekerja, pengalaman teman-teman yang pro hire lebih dari 1 tahun, lebih dari 2 tahun, itu masuk ke golongan mana, maka di situ salah satu faktor untuk salary base di Nuron itu yaitu golongan. Performansi kira-kira apa? Ada yang tahu? Udah? Mantra. Apa mantra? Bener gak ya? Pemantra dan gaji. Nah, jadi pemantra betul, jadi produktivitas kita, kemudian setiap bulan itu kita memberikan penghargaan melalui poin pemantra di poin performansi. Kemudian ada gaji. Gaji itu salah satu performansi biasanya naik di mana nih? Ada yang tahu? Di tunjangan jabatan. Nah, jadi kita kalau misalkan untuk teman-teman yang biasanya direkomendasikan untuk kenaikan gaji atas performansi, kemudian mengikuti asesmen dan juga berprestasi, biasanya kita melakukan kenaikan pada range di gaji, di tunjangannya terutama. Oke, selanjutnya mungkin ada yang sudah mengetahui ini update kita ya. Tadi ada golongan 1, 1A, itu SMK fresh graduate. Jadi kalau teman-teman yang masuk di Nuron itu awalnya itu SMK, belum berpengalaman, itu masuk di golongan 1A. Kemudian gaji pokok terdiri dari gaji pokok, kemudian besaran tunjangan, dan juga total yang diterima. Dan selanjutnya sampai ke golongan 6. Pensiun seperti itu, sampai ke pensiun. Oke, selanjutnya di sebelah kanan itu ada berdasarkan tadi faktor jabatan. Jabatan itu di situ ada officer 1 atau sama dengan TW1. Kemudian ada technical support 1, technical support 2. Junior sysadmin, kemudian junior web designer, junior programmer. Dan ada yang terbaru itu ada junior programmer full-stack untuk memberikan penghargaan terhadap teman-teman yang berprestasi saat profiling dan juga mendapatkan nilai tertinggi di full-stack. Kemudian selanjutnya ada koor dan juga yang terbaru itu ada di account manager. Kemudian ada manager, ini belum ada di kita. Kemudian junior system business analyst itu sama dengan di sistem analis. Kemudian senior sistem business analyst dan juga senior sistem business analyst, PM, deputy, kemudian chief dan juga direktur. Baik, selanjutnya di Nuron ini kalau misalkan pengen naik jabatan itu jalannya mana aja ya? Ada yang tahu?
untuk meraih si piala itu. Oke, yang pertama proses regenerasi secara alami. Ada yang resign, ada yang pensiun, ada yang reposisi. Reposisi nggak alami ya, berarti masih ada gitu. Ini rata-rata di resign kemudian pensiun. Nah, jadi ada regenerasi secara alami. Kita bisa menggantikan secara alami posisi yang ada kalau diantaranya karena pensiun dan lain sebagainya. Selanjutnya, restrukturisasi organisasi. Pengembangan organisasi nanti akan melahirkan peluang-peluang teman-teman bisa berkarir di Nurul. Rekomendasi. Ada yang diikut sertakan kemarin rekomendasi untuk kenaikan dari technical support ke junior programmer atas rekomendasi leadernya. Karena leader itu berhak memberikan rekomendasi dan bisa bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Tanda si A, si B, si C ini sudah pantas, silakan diikutkan walaupun masa bekerjanya belum memenuhi syarat, tapi itu bisa direkomendasikan oleh leader. Selanjutnya asesmen. Kemarin lulus Randi asesmen? Yang mana? Asesmen programmer? Alhamdulillah lulus. Nah, itu salah satu nanti kita akan mengeluarkan SK untuk kenaikan gaji teman-teman yang dari junior programmer menjadi programmer. Selanjutnya, leverage bisnis. Dulu belum ada outsourcing ya? Baru ya Tedu ya? Nah, nanti harapannya kita ada bisnis-bisnis baru yang dikembangkan dari teman-teman, entah itu anak perusahaan, kemudian ada organisasi baru dengan bisnis yang baru, dan lain sebagainya. Ya, ini untuk proses regenerasi secara alami itu pensiun, kemudian turnover, kemudian golongan ya. Jadi ini golongan di pensiun itu tadi yang ada di 6B. Jadi ada yang naik ke golongan dan sebagainya, 1A, 1B, kemudian sampai ke golongan 6 pensiun. Posisi baru atas penyesuaian bisnis. Nah, jadi kemarin juga organisasi kita rubah ya, karena dari web based dan juga dari mobile based. Kita buka pengembangan baru di restrukturisasi organisasi atas pengembangan bisnis. Kemudian rekomendasi itu atas performansi. Jadi teman-teman bisa meningkatkan performansi agar bisa melalui jenjang rekomendasi. Selanjutnya timeline struktur posisi. Nah, ini nanti kita akan melakukan junior assessment itu setelah 2 tahun. Yang pertama ya dari technical support itu akan naik ke junior programmer setelah 2 tahun atau masa kontrak habis dengan syarat lolos di assessment junior programmer. Di sini ada yang sudah lolos tapi belum naik karena belum masa 2 tahun. Uji ya? Ada lagi? Nah, nanti teman-teman mengikuti timeline-nya, di Kanio ya, betul ya? Di Kanio itu juga mengikuti timeline-nya, nanti setelah 2 tahun, maka sertifikat kelulusan junior programmernya itu akan kita naikkan sesuai dengan salary-nya. Saya sebutkan, kemungkinan mudah-mudahan nanti DOR bisa jadi anak perusahaan, kemudian teman-teman yang mengisi posisi-posisi penting di anak perusahaan Nurul. Amin. Selanjutnya, maka terjadilah kenaikan jabatan yang otomatis itu kenaikan salary atas jalan-jalan yang teman-teman lalui. Achievement-nya ya salary. Jadi teman-teman bisa meraih achievement melalui jalur tersebut. Oke, selanjutnya saya kemarin gagal nih mengikuti assessment. Saya nggak bisa naik jabatan dan sebagainya. Ada bentuk lain dari Nurul untuk memberikan apresiasi kepada teman-teman. Pertama dari gaji, lama bekerja, loyalitas pendidikan, jabatan, lembur, HTE, dan sebagainya. Ada yang sudah dapat HTE, itu karyawan tetap. Kemudian ada lama bekerja, itu biasanya kenaikan. Masih ada ingat yang sudah 2 tahun? Ada kenaikan gaji setiap 2 tahun, 4 tahun, dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk apresiasi lain. Jadi teman-teman itu tidak hanya melihat bahwa
saya gak naik jabatan nih, gak dapat apa-apa dari Nurron. Tenang aja, kita juga ada bentuk apresiasi lain dari Nurron. Salah satunya gaji, lama bekerja, jabatan, dan sebagainya. Lembur itu merupakan penghargaan juga. Teman-teman yang mengikuti ekskul, kita berikan lembur juga. Kemudian teman-teman yang beraktivitas atau ada pekerjaan yang overtime, itu juga kita berikan penghargaan. Selanjutnya bonus. Bonus ini ada bonus tengah tahun dan juga bonus akhir tahun. Itu kita dapat formulanya itu salah satu komponennya itu dari nilai penilaian tengah tahun dan juga akhir tahun. Jadi teman-teman tenang saja, ketika leader memberikan penilaian itu kita akan memberikan apresiasi melalui besaran dari bonus tengah tahun dan juga bonus akhir tahun teman-teman. Selanjutnya rekomendasi. Ada yang kandidat unggul sering direkomendasikan oleh leadernya? Ada yang berapa kali direkomendasikan? Yang sering direkomendasikan? Ada yang sering nggak? Bahkan cross jabatan itu dipanggil juga, direkomendasikan juga. Misalkan, wah saya direkomendasikan sama Pak Tatang, padahal leader saya Pak Angga. Itu apresiasi dari leader loh. Oh ternyata Pak Tatang mempercayai saya nih di posisi yang kita open untuk rekomendasi dari leadernya. Nah itu bentuk apresiasi. Teman-teman sudah dapat nilai plus dari leadernya, bisa direkomendasikan. Ya, jadi jangan hanya satu leader nak. Supaya dapat poinnya gede. Jadi kita bisa melakukan open discussion dengan para leader bahwa saya bisa mampu juga memimpin dan lain sebagainya. Nanti leader akan memantau dan juga melihat. Karena para leader pun nanti akan berdiskusi, akan memonitoring dan juga akan memantau nama-nama siapa saja yang mungkin pantas menduduki jabatan yang kita open seperti itu. Nah itu adalah salah satu bentuk apresiasi yang diberikan oleh leader. Selanjutnya pemantra. Perolehan poin pemantra atas kedisiplinan dan juga produktivitas setiap bulannya. Syarat pemantra itu yang full apa aja? Masih ingat? Absen? Update task? Telat, keterlambatan, dan sebagainya. Ada yang poinnya udah mencapai 1000? Belum ada ya? Ana berapa ya? Tinggi? Ana paling tinggi biasa. Baru juga Juni, kali 50 ya? Nah, itu skemanya teman-teman bisa mencairkan kapanpun ya. Jadi silakan kalau misalkan mau di akhir tahun dicairkan, boleh silakan. Nah, itu bentuk apresiasi kami terhadap kedisiplinan rekan-rekan. Selanjutnya awarding dan juga hadiah. Ada yang dapat masuk nominasi kemarin, tahun kemarin? Nominasi best employee, kemudian best disiplin, best pemantra dan sebagainya. Nah itu juga bentuk apresiasi dari kami teman-teman. Ketika ada event di akhir tahun, di tengah tahun, kita melakukan awarding dan juga hadiah, memberikan nominasi itu merupakan apresiasi juga. Dan biasanya dapat hadiah. Ada yang udah pernah dapat hadiah? Yuda ya? Yuda ya? Oke, tepuk tangan dulu dong buat Yuda. Yuda ini bagus ya, masuk nominasi. Kemudian selanjutnya profiling. Kelebihan teknis, keaktifan, atribut start to lead. Kemarin kita memilih orang-orang yang mengikuti untuk datang ke SMK Al-Ittihad itu untuk mendapatkan nilai keaktifan. Nah, itu adalah salah satu fasilitas yang kita berikan untuk mengapresiasi teman-teman karena mampu melakukan leading. Dan juga menambah nilai teknis. Nih, ini profiling kemarin ada yang front end, back end, full stack. Andre ini dulu junior programmernya back end ya, Dre? Kenapa gak full stack, Dek? Tapi alhamdulillah kemarin dengan niat yang sungguh-sungguh saya melihat prosesnya Andre ini berjuang dan menjadi nomor 2 terbaik di asesmen programmer. Tepuk dulu, tangan dulu dong buat Andre. Nilainya tertinggi ya. Nah ini rekan-rekan jadi bentuk apresiasi lain atau reward yang diberikan perusahaan ketika kita, saya gak naik jabatan, saya gak dapat apa-apa, gak dapat jabatan, gak dapat gaji, kenaikan. Tapi teman-teman jangan kecil hati karena kita juga selama ini memberikan apresiasi lain, itu bentuknya seperti ini. Terima kasih. Mungkin ada sedikit tambahan dari Pak Agung Widiangga selaku Chief dari OMG. Barangkali untuk
meluruskan ya, takutnya nanti ada yang salah, kemudian untuk menambahkan beberapa yang perlu disampaikan. Silakan, boleh aplaus dulu untuk Pak Agung Wijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh ke slide itu yang slide keempat aja. Ya. Jadi sekali lagi ya, terima kasih buat teman atas kehadirannya. Kemarin kami pikirnya bahwa karena proposal teknis sudah jalan, negosiasi proyek sudah jalan, jadi teman-teman juga padat, monitoring juga di BOD, minggu depan sudah ada DRM dan sebagainya. Jadi kami pikir teman-teman padat, jadi targetnya 25 orang, ternyata ada 40 orang. Moga-moga kesempatan hari ini bisa menjadikan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman terjawab seperti yang disampaikan oleh Mas Ri tadi di awal, bahwa kita berproses ya. Jadi Nuron bisa sampai seperti ini itu juga berdasarkan masukan dari teman-teman, tapi juga berdasarkan situasi lingkungan, juga berdasarkan sudut pandang dari sisi finansial dan sebagainya, dari sisi manajemen. Nah, tadi Rian menyampaikan mengenai di slide ini ya. Jadi mungkin saya ingin sedikit menambahkan berkaitan sama slide tersebut. Ini kan bahasa VUCA ini sudah menyebar di mana-mana. Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan VUCA, Mas Ri waktu itu di gathering juga menyampaikan VUCA. VUCA ini sesuatu keadaan yang tidak pasti dan serba cepat gitu. Keadaan yang tidak pasti kenapa? Bisa jadi karena kemarin pandemi, tiba-tiba pandemi, bisnis beberapa ada yang rusak dan sebagainya, harus inovasi yang baru dan seterusnya. Terus juga perubahan iklim gitu. Kemarin ada gelombang tinggi di Jawa Selatan dan seterusnya. Perubahan iklim semakin panas. Kemarin ada kekeringan danau di Amerika Serikat dan seterusnya. Jadi kepentingan bisnisnya berubah. Contohnya misalkan dulu mungkin berpikir bahwa mobil listrik maju, jangan-jangan nanti belum tentu, karena kemarin beberapa saham Tesla juga turun gitu ya. Nah, jadi ini nggak bisa diprediksi berkaitan sama VUCA, termasuk perihal masalah inovasi. Jadi dulu inovasi semakin bertambah semakin cepat, ternyata orang-orang semakin idenya bertambah. Jadi ini sesuatu yang nggak bisa diprediksi oleh kalangan ahli gitu ya. Nah, ini memicu kami pihak manajemen bagaimana menyiasati VUCA gitu. PNS menyiasati VUCA juga gitu. Pemerintah menyiasati VUCA, BUMN menyiasati VUCA, dan kita juga mencoba bagaimana kita menyiasati kondisi VUCA ini gitu ya. Terus yang kedua, persaingan startup gitu. Startup ini bermunculan gitu. Pemerintah juga men-trigger kemunculan startup. Jadi startup muncul-muncul semua, mereka dapat investor yang besar, dana modal mereka lebih besar daripada Nuron. Mereka membakar uang gitu ya, bakar uang, gajinya besar-besar semua. Kita tahu kalau kemarin teman-teman mencermati Detik, banyak berita tentang Detik. Walaupun begitu ada pandemi, nah ini kan kejadian VUCA. Begitu ada pandemi, terus ada perang Rusia, yang dulunya anggaran investor untuk mungkin inovasi teknologi, tapi ternyata dialihkan. Berapa harga bensin di Amerika Serikat gitu ya? Itu sangat tinggi banget. Harga Coca-Cola, kemarin saya baca Coca-Cola di Eropa itu harganya 185.000 satu botol satu botol Coca-Cola gitu. Di sini masih murah gitu. Nah, sekarang terus kemarin disampaikan Sri Mulyani di pertemuan G20 bahwa kita nggak ingin perang. Ini masalahnya adalah rantai makanan, rantai produksi, rantai makanan, kebutuhan untuk nanti produksi mungkin baju. Terus kalau di Amerika juga harga gandum tinggi karena dia tergantung sama Rusia, termasuk Eropa. Situasi serba susah. Dan investor juga mulai mengalihkan dananya itu yang awalnya untuk investasi teknologi untuk membawa manusia lebih terbang lebih tinggi, tapi ke hal-hal yang lebih premier, ya mungkin pangan, sandang, papan dan seterusnya. Ini jadi berubah. Nah, VUCA ini berubah, termasuk di startup. Kalau teman-teman berita di Detik kemarin ada bubble burst. Nah, ternyata startup sudah mulai merubah kebijakan juga. Oh, kita nggak mulai bakar uang, beberapa PHK dan seterusnya, dan mulai mengurangi gaji pegawai. Terus kemarin di Detik juga kita baca tentang mitos bekerja di startup. Tapi startup ini bisa menjadi ancaman Nuron. Kalau dari sudut pandang manajemen, ini startup ini jadi ancaman Nuron. Kenapa gitu? Tentu saja Nuron pengen mendapatkan talent terbaik. Itu syarat. Karena kita bekerja di bisnis teknologi. Syarat dari bisnis teknologi adalah kita harus selalu berkembang gitu. Kalau kita nggak berkembang ya kita kalah. Kita harus selalu belajar. Kemarin diskusi sama Hendy ketika Pak Hendy di kantor juga
Kemarin juga diskusi sama Mas Tatang, baru diskusi Mas Tatang, ada yang menanyakan kalau technical support tidak ingin belajar jadi programmer, belajar teknologi baru, gimana Pak? Ada karir nggak gitu? Ini kaitannya sama karir ya. Karirnya gimana Pak? Nah, terus berikutnya saya diskusi sama Hendy, ya mau nggak mau gitu. Bahasan yang lain, tapi ada kalimat yang tersirat terhubung dengan pertanyaan dari Mas Tatang, ya nggak mau. Karena kita bekerja di teknologi, karena kita orang berkarir di teknologi, maka kita harus berkembang, kita harus belajar. Nah, tentu kita ingin mendapatkan talent yang terbaik, tapi kita menghadapi persaingan-persaingan dari startup yang tadi, yang mungkin sudah unicorn, dapat gelontoran modal triliunan dan sebagainya. Tidak hanya startup yang mendapatkan modal triliunan, tapi juga startup yang tumbuh dari kampus-kampus, dari kemarin ada Jabar Digital gitu yang diterbitkan oleh pemerintah Jawa Barat dan seterusnya. Nah, tapi juga ada startup yang tumbuh dari kecil. Berapa mitra-mitra kerja kita yang ikut dalam outsourcing itu beberapa bermunculan. Mereka hanya bermodalkan orang, komputer, cukup gitu. Nah, kita bersaing sama itu. Dampaknya apa? Dampaknya terhadap bisnis Neuron. Nah, bisnis Neuron dampaknya apa? Terhadap teman-teman yang ada di Neuron, 125 orang gitu. Nah, ini kita pikirkan, bagaimana kita menyiasati ini gitu ya. Nah, di lain itu, ternyata kita mempunyai hal yang sangat positif. Hal positifnya adalah kita tumbuh. Beberapa proyek kita tolak. Mungkin di tahun ini, kemarin kita ada undangan proyek gitu ya untuk pengadaan. Oke, Neuron sebagai pendamping, udah sebagai pendamping kita asal-asalan untuk bikin proposal. Tiba-tiba muncul kebijakan baru. Nah, ini mungkin Fuka juga ya. Diputusin. Oke, Neuron kalau pengen niat, sok ditanya, mau nggak ngerjain gini. Jadi awalnya kita sebagai pendamping dikalahin, tapi soalnya Neuron mau mengerjakan enggak? Ternyata kita nggak punya resource. Dan beberapa proyek kita tolak. Kita tidak bisa memaksimalkan proyek tersebut. Gitu. Kenapa? Karena sumber resource kita terbatas. Gitu. Sumber daya kita terbatas. Nah, secara dari segi order, pendapatan proyek ya, permintaan pengerjaan proyek kita tambah. Dari segi pendapatan, dari tahun ke tahun kita tambah. Dari kesehatan teman-teman, dari beberapa tahun kita juga naik. Termasuk bonus yang terakhir kemarin kita cairkan. Nah, kita juga memikirkan perusahaan Neuron seperti yang tadi sampaikan Mas Ri, kita memikirkan teman-teman gitu. Ini teman-teman mau dibawa kemana gitu. Nah, nanti kaitannya sama grafiknya Rian tadi yang karir manajemen. Kita mikirin teman-teman. Nanti teman-teman mau dibawa kemana nih? Ada keinginan dalam hati dari pihak manajemen. Kita juga ingin membawa teman-teman, satu, kesejahteraannya bertambah, pasti itu. Dua, pengetahuan teman-teman bertambah, skillnya bertambah. Awal mula munculnya kenapa kok kita mengusulkan ini perlu di-upgrading teman-teman. Kalau dulu kita tidak berinvestasi ke upgrading skill, tidak. Salah satu alasannya, ini hanya salah satu adalah kita kadang sedih melihat 5 tahun di Neuron, tapi ternyata skillnya gitu-gitu aja kok, baru segitu sih ya. Kita pingin bertambah gitu. Ya mungkin misalkan Sekar ya merasakan ya kita dulu jarang ada pelatihan gitu. Sekarang kita gejarkan pelatihan selain Fuka itu. Nah, kita mencoba dari ketiga hal ini, kita mencoba merevolusi, maka muncul revolusi talent management. Namanya revolusi. Kita ingin merevolusi bagaimana kita memanage Neuron, termasuk kaitannya sama karir manajemen gitu. Karena hari ini bahas masa karir manajemen, kita ingin menceritakan bagaimana sih kita menjalankan karir manajemen di Neuron gitu ya. Nah, seperti Mas disampaikan, Rian sampaikan di depan, ada tahapan-tahapan. Di tiap tahun berbeda bagaimana kita cara memanage karir manajemen teman-teman. Nah, kita ingin merevolusi. Namanya revolusi pasti berubah. Kalau dulu kita juga baca di overview di Google, Neuron tuh senioritas ya. Jadi yang lama yang naik ke atas. Tapi kalau teman-teman cermati, enggak juga. Mas Fitias itu lebih lama daripada Wardan. Mas Fitias lebih lama daripada Arif Hermawan dan seterusnya lah. Alam juga lebih lama dan seterusnya. Jadi tidak sekedar senioritas. Terus yang kedua masalah gaji. Yang lama gajinya lebih tinggi dan seterusnya. Nah, terus kita tidak memperhatikan yang terbaik dan sebagainya. Nah, kita ingin membuat revolusi bagaimana kita memanage talent kita. Terus kemarin-kemarin setiap kita ada kebutuhan resource, kita rekrut.
1 tahun 10 sampai 20 orang kita rekrut tiap tahun dari tahun 2015 sampai kita pindah kantor. Dan posisi sekarang kalau dari segi sudut manajemen, kantor kita sudah nggak cukup nih. Kantor kita nggak cukup. Nah, dari pihak manajemen juga mikirkan, ini teman-teman kalau datang lagi ke semua kantor gimana? Makanya acara ngopi ini yang konsepnya awalnya di kantor, ternyata terpaksa kita menyewa tempat karena targetnya 25 orang gitu ya. Karena di lantai 4 pun tidak cukup. Nah, kita memikirkan caranya gimana gitu. Nah, kita ingin merubah cara berpikir kita. Yang dulunya kita flat cara berpikir dalam memanage teman-teman, maka kita ingin melakukan perubahan. Jadi kita tidak ingin melakukan setiap ada project rekrut dan sebagainya. Di sisi teknologi, teman-teman sudah tahu beberapa misalkan NAV dan seterusnya, ada new teknologi, penerapan testing, automatic testing sehingga memudahkan kita sehingga lebih cepat developnya, ada NAV dan seterusnya. Terus kita mencoba memperkenalkan ke teman-teman microservice sehingga nanti kalau sekali bikin itu nanti bisa digunakan lagi sehingga kita developnya cepat. Nah, di sisi talent management kita ingin merevolusi. Apa yang direvolusi itu? Kalau dulu kita rekrut, enggak. Terus kalau dulu kalau udah dapat gaji yang besar terus didiemin saja, enggak. Maka kita ingin merevolusi itu. Yang gajinya besar, maka dia memang pantas digaji besar. Gitu. Pay hike the right talent. Kita kenalkan konsep pro. Pay hike the right talent itu artinya, oke, kamu gajinya besar, tapi kamu jangan nyantai-nyantai aja. Kamu juga dimonitoring sama kita. Apakah benar kamu pantas digaji besar gitu. Kalimatnya gitu, kalimat sederhananya, paham ya? Mengenai pay hike the right talent. Jadi, terus oke, kamu perform, kamu bagus, maka kita pay hike. Dengan apa? Dengan bonus akhir tahun. Kalau dulu mungkin cuma penilaian 360 derajat, tapi kita mencoba menilai berdasarkan performansi. Maka kita meluncurkan program KPI. Dari KPI itu diturunkan dari job desk. Maka job desk kalau dia memang gajinya besar dan dia memiliki job desk, maka seluruh job desk itu harus dilaksanakan. Teman-teman pengen sejahtera, berarti teman-teman harus tadi direct talent. Berarti direct talent caranya gimana? Bisa memaksimalkan order-order yang ada di Nuron. Nuron brandnya udah bagus nih di perusahaan telekomunikasi, di Telkom Group lah minimal. Terus kita juga mencanangkan ada PR, kita pengen menyebarkan brandnya Nuron itu ke masyarakat luas sehingga bisa dikenal, sehingga order nanti muncul gitu. Nah, maka dibantu dengan outsourcing gitu. Pertanyaannya, kalau ada outsourcing, siapa yang manage outsourcing ini? Itu pertama. Terus yang kedua, siapa yang membimbing outsourcing itu? Yang ketiga, siapa yang training outsourcing itu? Tipenya outsourcing, bukan karyawan kontrak atau karyawan tetap gitu. Yang dia bisa 1 tahun keluar, 6 bulan keluar. Kalau di luar negeri ada website seperti ini. Website untuk para pekerja yang dia sebenarnya bekerja. Jadi dia kuliah paginya, malamnya bekerja karena butuh uang. Nah, itu bisa diatur. Ada website freelancer yang seperti itu. Jadi oke, kamu malam bekerja, jamnya sekian dihitung kerja. Nah, memaksimalkan outsourcing. Kenapa? Karena VUCA. Kita butuh cepat berubah aplikasi. Udah lama ya Pak Jokowi bilang bikin aplikasi cuma 2 minggu gitu ya. Dan seterusnya lah, apa-apa cepat, serba cepat, Peduli Lindungi tiba-tiba muncul gitu. Kalau di Cina bikin rumah sakit COVID itu dalam waktu 2 minggu gitu. Bikin rumah sakit, kita berapa gitu. Bikin jalan tol aja nggak jadi-jadi misalkan. Dan seterusnya. Nah, ini siapa yang manage gitu? Nah, kita berpikir adalah teman-teman yang sudah ada lama di Nuron gitu. Nah, terus caranya gimana teman-teman bisa manage? Caranya gimana teman-teman bisa benar-benar men-training? Caranya gimana benar-benar memang bagus dalam melit teman-teman outsourcing? Kita munculin lah budaya Nuron 3.0 gitu. Ceritanya gitu. Makanya semuanya ini adalah start to lead. Maka syaratnya teman-teman, kalau kita pengen benar-benar sukses di bisnis di Nuron ini, maka teman-teman harus leading self. Teman-teman juga harus mengupgrade diri teman-teman sendiri gitu. Kita harus mengupgrade diri kita gitu. Jadi aku harus benar-benar nih, kalau dulu codingnya copy paste, tidak tahu alasan basic dasarnya, maka teman-teman diikutin pelatihan sehingga tahu basicnya gitu. Sehingga nanti teman-teman bisa mengajari anak-anak outsourcing ini, anak magang ini, anak magang instansi yang 1 tahun 6 bulan, tapi cepat. Nah, saya tidak menceritakan sisi teknis yang lain, si manajemennya. Nah, direktur juga meluncurkan program, yaitu LMS. Ada Nuron Academy nanti menjadi penumpang dari konsep ini gitu ya. Nanti bisa belajar di sana. Tapi siapa yang monitoring? Siapa yang mengawal itu? Nah, teman-teman lah yang mengawal. Tapi teman-teman harus leading self dulu gitu.
upgrade dulu kemampuannya, ceritanya gitu. Dan juga teman-teman harus leading tim, teman-teman harus terbiasa membuat tim, karena teman-teman nanti memegang magang profesional, teman-teman memegang outsourcing IT talent, ini belum jalan ya. Kita udah nolak kemarin dari outsourcing, ada permintaan 20 resource, ada 8 resource gitu ya. Jadi terakhir Mas Tatang minta 2 resource. Ini gimana kita memenuhinya gitu. Kemarin kita menugaskan tim PR untuk keliling dari wilayah Jogja sama Purwokerto gitu, karena kita dapat informasi dari Detik 20 SMK terbaik itu wilayah di Jawa Tengah dan Jogja gitu. Maka kita datang ke sana seminggu, teman-teman PR datang ke sana untuk keliling, untuk menjemput bola agar bisa bekerja sama talent gitu. Nah, kita ingin menjalankan ini. Dan ini bisa menjadi suatu bisnis baru buat kita. Kalau teman-teman tahu bisnis outsourcing yang baru, teman-teman searching Wipro, itu outsourcing terbesar di dunia, dia dari India gitu dan seterusnya. Teman-teman juga bisa baca di Nest Daily, itu juga ada Oxford ya, kayak Oxford University tapi sekolah untuk programming, dia membuat konsep seperti itu. Mungkin Nurun Academy akan seperti itu. Jadi dia Oxford University untuk jadi programming. Jadi memang mencetak programmer gitu. Nah, kita kalah sama India, nah VUCA. Nah, kalau teman-teman baca What is Flat, persaingannya nggak kayak dulu. Nah, udah terserah India mau ngapain, terserah Amerika sekarang ngapain. No. Sekarang persaingannya flat gitu. Indonesia bersaing sama India, Indonesia bersaing sama Cina dan seterusnya lah. Nah, ini siapa yang megang? Nah, kita butuh teman-teman agar bisa memimpin timnya, membawa timnya menjadi lebih baik. Makanya kita butuh leading team, terus leading bisnis. Kalau kita visinya sama tentang ini, kita sama-sama pengen sejahtera, kita sama-sama pengen enak gitu ya, kita pengen benar-benar membangun, ya kita jalankan ini. Jadi teman-teman harus berfungsi sebagai perwakilan Nuron, maka kita terbitkan leading bisnis. Perspektifnya sangat bagus, DOOR perspektifnya sangat bagus. Kemarin cerita sama Andri Budi Santoso, istrinya kerja di HRD, di salah satu perusahaan vendor Telkom juga, Metra, tapi di alat produksinya. Istri saya stres Pak, lagi hamil istrinya dan masuk ke rumah sakit karena stres gitu ya, pertumbuhan janinnya kurang. Kenapa nggak kamu tawarin DOOR? Stres Pak, itu masih manual. Udah Pak, ngomong ke yang bapaknya yang itu udah tua sih Pak, jadi pakai Excel aja bisa gitu, dan seterusnya. Itu perspektif ya, masih perspektif, masih potensial lah DOOR. Nah, kita butuh teman-teman itu untuk menyebarkan, makanya kita butuh leading bisnis. Kita punya mau bisnis baru outsourcing IT talent, teman-teman menjadi perwakilan untuk ke situ, dikenalkan ke kolega-kolega teman-teman. Next. Nah, inilah maksudnya dari kita ngomongin ini gitu. Nah, dari sinilah, dari konsep yang baru inilah, kita punya konsep bagaimana karir manajemen di Nuron ini dilakukan gitu ya. Nah, tadi udah dijelasin sama Mas Rian gitu ya. Tapi teman-teman punya harapan kan? Ya betul ya. Teman-teman harapan, aku pengen jadi A, pengen jadi B, pengen jadi C. Maka ini ada harapan teman-teman banyak banget mengelola karir manajemennya. Nah, di tengah-tengah ini harus matching. Makanya teman-teman hadir di sini gitu kan, ceritanya kan harus tahu bagaimana Nuron memanage karirnya gitu kan. Nah, dan bagaimana harapan teman-teman itu bisa fit di karir manajemen Nuron. Nah, itu saya pengen nambahin itu aja. Tadi udah dijelasin sama Mas Rian. Next paling nambahin sedikit. Next, nah kita butuh teman-teman tadi ya, career planning sama career development ya. Kita butuh teman-teman. Kita butuh teman-teman untuk benar-benar bisa mensukseskan program kita ini, visi misi kita ini. Kita pengen tumbuh, nggak cuma gini-gini saja, gitu. Gitu kan ya. Kalau kemarin kita pernah melakukan asesmen SA dari HCM nyodorin ke Mas Ri dulu, SA yang keberapa saya lupa. Ini Mas nilainya, waduh nggak ada yang masuk jadi SA ya. Kalimatnya Mas Ri, saya ingat banget itu. Tapi gimana, konsep kita sekarang seperti ini Mas. Yaudah akhirnya dipaksakan lah. Nah, kita nggak ingin hal itu kejadian berulang gitu ya. Jadi kita ingin benar-benar memfitkan harapan teman-teman dengan kebutuhan kita gitu. Ya ini ceritanya base salary kita sama karir kita itu. Jadi kalau karir, ngomongin karir gitu ya ceritanya. Karir itu nggak cuma naik jabatan, gitu ceritanya. Tapi karir itu juga berkaitan sama golongan, itu pertama. Terus yang kedua, karir juga berkaitan sama performansi. Jadi base karir dan salary kita itu berdasarkan jabatan, berdasarkan golongan, berdasarkan performansi. Jadi kami ingin menceritakan ke teman-teman, jadi jangan salah anggapan. Kalau karir itu cuma jabatan saja, tapi ada karir soal golongan.
Yang ini kan sering nggak sadarin. Golongan kan nggak pernah disebut. Kamu jabatannya apa? Programmer. Padahal golongannya udah 4A misalkan atau 4B gitu. Pernah ingat nggak golongan? Enggak kan? Nah, jadi kalau ditanya karirnya teman-teman di Nuron itu apa sih gitu? Oh, saya golongan 4, harusnya jamnya gitu. Jabatan saya programmer gitu. Kenapa? Karena secara salary Nuron mengapresiasi, menghargai tidak hanya sekedar jabatan, tapi juga golongan. Apa golongan? Ya tadi ya, tingkat pendidikan, sama lama bekerja. Jadi kita mengapresiasi teman-teman gitu. Karena berbeda. Yang sudah bekerja 4 tahun sama bekerja 2 tahun berbeda. Kalau ditanya, saya sudah 5 tahun di Nuron, tapi saya belum jadi koordinator, gitu kan ya. Aku nggak dihargain sih nama Nuron. Padahal gajinya teman-teman sudah lebih tinggi sejak 2 tahun yang lalu dibandingkan yang golongannya lebih rendah gitu. Beda 300.000. Misalkan aku udah S1 nih, sudah 6 tahun, tapi aku belum naik nih. Padahal teman-teman ketika S1 nanti dibandingin sama yang baru masuk misalkan D3 atau SMK, itu bedanya bisa 600, bisa 900.000 gitu. Jadi kita sudah menghargai di tiap bulannya ketika gajian ke teman-teman. Ini loh penghargaan kamu atas loyalitas kamu. Ini loh penghargaan kamu atas kamu sudah melakukan pendidikan, naik pendidikan gitu. Nah, itu career and salary base di Nuron. Nah, sekarang pilihan ada di teman-teman. Ada banyak jalur bagaimana teman-teman meniti karir di Nuron gitu ya. Jalur secara ilmiah. Jalur secara ilmiah. Ya sudah, teman-teman bekerja apa adanya sih ya, nggak usah lebih-lebih. Teman-teman bekerja seadanya aja, sealamiah mungkin. Kalau ada pekerjaan dikerjakan, kalau nggak ada ya biarin. Kalau mintanya A ya A gitu. Kalau mintanya B, leadernya B ya B gitu. Alamiah gitu. Tidak ada sesuatu yang spesial. Gitu ya. Tidak membuat leadernya itu menilai teman-teman itu lebih. Karir teman-teman meningkat? Iya, meningkat. Meningkat di sisi apa? Golongan. Cuma itu aja pilihannya. Teman-teman bisa meningkat? Iya, meningkat. Sambil berdoa kalau malam, itu moga-moga cepat resign deh gitu. Atau itu mungkin kapan pensiunnya ya gitu. Dan alamiah lah, kejadian alamiah yang lain ya, yang najumnya menjelek kalau diceritakan gitu ya. Gitu. Biasa-biasa aja kalian, gitu. Biasa-biasa aja. Nah, yang kedua, restrukturisasi. Nah, saya lagi manajemen mengucapkan terima kasih ke teman-teman. Ternyata kita tumbuh berkat teman-teman nih. Kita tumbuh berkat teman-teman. Sehingga muncullah kita bisnis-bisnis baru, peluang-peluang baru. Nah, untuk mencocokkan itu, kadang-kadang kita beberapa tahun sekali membuat restrukturisasi gitu. Nah, hati-hati. Jadi restrukturisasi bisa terjadi kapan saja. Nah, teman-teman siapkan diri gitu. Kenali bakat teman-teman. Teman-teman bakatnya apa sih? Aku bakatnya komunikasi berhubungan sama orang lain. Udah incer itu. Terus yang kedua, teman-teman juga propose. Teman-teman yang perwakilan di depan itu harus tahu peluang di tempat kerja. Waktu itu saya sempat kepikiran juga, oh kita bikin ini aja deh, konsultan finansial gitu. Karena banyak perusahaan-perusahaan nanya-nanya ke kita soal pajak, soal finansial gitu. Sempat seperti itu juga gitu ya. Nah, itu disiapkan di situ. Nah, contohnya, misalkan ya, apa yang dilakukan Aher, mah ini butuh resource segini. Hanya kita, oh iya benar, kita memang perusahaan outsourcing, udah kita munculin outsourcing talent gitu. Teman-teman bisa seperti itu. Atau yang lain, kemarin kita diskusi sama dari tim data processing. Saya tanya, kerjaan kalian harian ngapain sih gitu? Konsep big data, konsep data processing saja, konsep bisnis intelijen. Nah, ternyata kita memang baru sampai data processing saja gitu. Padahal ada peluang di atasnya dan itu tidak pernah digarap, dan teman-teman tidak melihat ada peluang di sana, tidak bisa meningkatkan dan tidak berani menawarkan. Padahal ada peluang seperti itu. Kalau dari leader-leader di atas sudah dicontohin beberapa, itu loh, Sibel itu nanti jadi apa istilahnya? Jadi core-nya Telkom, itu jadi peluang bagus banget kalau kita pengen bertahan di Telkom. Kita kasih tugasin yang di Sibel, tapi tidak bisa mengeksplor dengan baik, misalkan kayak gitu. Nah, apa yang bisa lakukan teman-teman di fase ini?
peluang yang ada di depan teman-teman ketika berhubungan sama klien itu coba dibuka, digali lagi, sehingga kita bisa masuk, sehingga kita bisa mengusulkan restrukturisasi, gitu. Nah, kemarin outsourcing dan seterusnya, kemarin produk dan seterusnya, WDS, mobile dan seterusnya. Nah, terus rekomendasi. Nah, berarti kemarin misalkan pertanyaan di apa sih namanya, waktu sosialisasi KPI. Kalau saya mengerjakan sesuatu kerjaannya leader gimana gitu? Gitu kan ya, apresiasinya berupa apa? Rekomendasi gitu. Tapi kalau semua kerjaan leader aku yang ngerjain, nah itu bukan rekomendasi ya, itu keterlaluan gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat lah, bisa membedakan lah, ini keterlaluan atau cuma delegasi. Karena delegasi nggak bisa dilepasin tuh. Delegasi nggak bisa dilepasin dari konsep leadership sama manajemen. Kalimat delegasi itu ada di teoritis manajemen dan leadership. Delegasi adalah salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan nilai dari anggota tim gitu. Itu delegasi gitu. Kemarin kita FGD koordinator. Keceplosan si Andri Budi Santosa menyampaikan, alhamdulillah Pak, saya dulu sering dikasih tugas sama leader untuk hadir rapat nih, jadi saya udah kenal sama orang-orang gitu. Berarti ada manfaatnya gitu. Nah, apresiasi dari leader apa? Rekomendasi. Teman-teman, berarti perilaku yang teman-teman harus wujudkan apa? Buat leader dari teman-teman itu mempunyai penilaian yang baik kepada teman-teman, nilai plus, wow gitu, itu bagus itu. Dan itu kita monitoringnya nggak cuma dalam bentuk formal, kadang-kadang non formal. Lagi duduk-duduk ngopi sama Mas Tatang, si itu gimana? Oh bagus ya, kemarin dapat informasi nasi bagus itu, nasi bagus. Oh oke. Nah, tahun depan akhir tahun nanti bisa direkomendasikan apa? Oh si ini bagus, oke. Dan itu kadang-kadang kita catat, kita rekam. Nah itu rekomendasi. Terus assessment, ada assessment yang timeline-nya. Kita paksa sekarang teman-teman untuk terupgrade dan terakses setiap 3 tahun. Jadi selama 3 tahun teman-teman di Nuron, kita paksa untuk terupgrade pengetahuannya dan diakses, sehingga kita memaksa teman-teman untuk naik jabatan. Terus sama leverage bisnisnya ini. Leverage bisnis. Nah, kita ingin meleverage bisnis. Kita mikirin teman-teman, caranya gimana ya leverage bisnis. Kalau dulu kita munculin Gumbira misalkan, oke, Nurwanti ke sana sama Reza sebagai direktur di sana. Nah, kemarin kita juga punya ide, oke, Dor dibuat perusahaan baru sendiri, tapi kok pendapatnya masih gitu-gitu aja ya. Nanti outsourcing talent ini kita mau bikin perusahaan juga ini gitu. Outsourcing talent kita bikin perusahaan juga. Kita sudah membuat program untuk bisnis plan-nya dan seterusnya. Laporan potensi finansial udah saya laporin ke Mas Ri kemarin. Potensinya seperti apa gitu. Tapi pertanyaannya kembali lagi, siapa nih yang akan ngurus ini? Kan nggak mungkin saya juga gitu. Itu ya. Jadi teman-teman, nah kita butuh meleverage bisnis. Nah, ketika Nuron akan memutuskan, oke, kita leverage, kita enggak. Contohnya kata di Dor dari tahun 2015 kita gadang-gadang. Gitu, Dor ya, kita gadang-gadang. Tapi apakah kita puas? Belum. Makanya kita nggak lepas-lepas. Kita subsidi terus. Orangnya nambah, gajinya kita naikin, pendapatannya nggak nambah-nambah, kliennya nggak nambah-nambah. Misalkan kita subsidi terus. Mau dilepas kita takut. Kalau dilepas kasihan. Misalkan kasus Gumbira, kemarin pandemi tidak bisa beradaptasi, nah kita kasihan. Oke, kasih kontrak untuk membantu di Nuron di administrasi. Nanti kita bayar per bulan teman-teman Gumbira. Gitu. Nah, maka teman-teman harus menyiapkan diri ini. Ketika leverage bisnis, maka teman-teman bisa ke divisi baru, ke anak perusahaan baru, dan seterusnya. Nah, itu tambahan sedikit. Untuk sama apresiasi. Jadi saya berharap sih teman-teman bisa membedakan. Jadi contohnya gini, Pak Angga, saya sudah hadir setiap waktu disiplin gitu ya. Tapi kemarin saya nggak dapat employee terbaik gitu. Nah, employee terbaik adanya di awarding gitu. Parameternya beda. Ketika teman-teman disiplin, maka apresiasinya adalah di pemantra. Ceritanya gitu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan. Ketika teman-teman, contohnya lagi, kemarin misalkan di kasus ada KPI ya, tapi pemantra nanti kan ada KPI di sini. Jadi kalimatnya dulu produktivitas, sekarang jadi performansi. Jadi kalimatnya kalau pemantra dulu yang kita kejar adalah produktivitas, harus input task. Tapi kalau sekarang adalah yang kita kejar adalah performansi. Nah, contohnya misalkan ke pertanyaan, kalau saya didelegasikan sama leader, saya boleh nolak nggak? Boleh gitu.
Tapi kalau teman-teman pengen memacu karirnya tadi sehingga leadernya bilang, wah ini anak ini wow banget nih, keren banget nih gitu. Sampai di direction mau dia teamworknya bagus, membantu dan seterusnya, membackup dan seterusnya gitu ya. Tapi ternyata kerjaannya dia tidak terselesaikan secara job desk-nya, maka dia harus lembur gitu. Itu kan ceritanya kan, oh saya sampai harus lembur dulu nih Pak, kerjaan saya banyak banget gitu. Nah apresiasinya apa? Di sisi gaji gitu. Kita ceritanya pengen gitu. Teman-teman sudah dikasih tambahan uang lembur, berarti perusahaan sudah melakukan apresiasi gitu. Untuk di sisi itu. Nanti ada apresiasi-apresiasi yang lain apa? Oh karena teman-teman sudah mau didelegasikan, membackup, karena situasinya memang tidak memungkinkan bagi leader, dan teman-teman harus lembur. Ternyata teman-teman hasilnya bagus, dinilai vote sama leader, selalu diingat sama leader. Jadi jangan sampai apresiasi konotasinya adalah oh gaji saya naik. No, ada apresiasi di sisi uang lembur gitu. Dan teman-teman sebenarnya kalau lembur ini yang sering lupa ya, selain ada uang lembur plus ada uang makan malam. Makan malam itu bisa dirembes. Nah, apa? Direkomendasi. Itu. Bukan di awarding, aku udah lembur-lembur. Jadi tolong bedakan. Aku udah lembur-lembur, aku udah bantuin leaderku, tapi kok aku nggak dapat employee terbaik gitu. Ya mungkin ada parameter lain yang nggak masuk di dalam awarding gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi apresiasi tidak hanya sekedar untuk rekomendasi jadi kandidat ini. Jadi teman-teman jangan berkecil hati gitu. Karena ada hal-hal yang lain gitu. Maka teman-teman tinggal nanya. Kalau misalkan teman-teman masih merasa belum diapresiasi, misalkan teman-teman sudah melakukan yang terbaik, tapi teman-teman ternyata belum direkomendasikan, nanya ke leadernya, apa yang kurang dari saya? Nanya ke HCM, apa yang kurang dari saya? Itu. Sehingga ketika teman-teman ingin awarding, ya sudah yang diincar itu. Gitu. Nah, terus yang paling khusus adalah profiling. Ini adalah hal yang baru di 2 tahun atau 3 tahun lalu. Apa ini profiling gitu? Nah, dengan budaya start to lead, kita memprofil teman-teman. Tadi, kita butuh teman-teman untuk leading self, untuk bisa start to lead. Maka kita memprofiling. Ada beberapa atribut leader, kita profiling. Teman-teman itu nanti punya profilnya. Inisiatifnya gimana, terus apa? Leadershipnya gimana, teamworknya gimana, dan seterusnya. Nanti diprofil. Nah, HCM nanti akan memberikan data profil itu ke leader. HCM kalau profilnya kurang, statusnya kurang, maka dikasih tugas seperti tadi. Oh, ini harus dikasih tugas untuk datang ke SMK. Untuk misalkan komunikasinya kurang, datang ke SMK untuk latihan komunikasi dan seterusnya. Nah, profiling ini juga menjadi bahan pertimbangan kami ketika tadi. Ini loh. Dari profiling start to lead, ternyata semua orang sudah start to lead. Oke, kita bikin aja perusahaan baru, outsourcing talent. Biarkan yang dari direktur si A, si B, si C. Karena perusahaan baru, ya gajinya biasanya startanya agak di bawah Nuron. Tapi lumayan. Misalkan di Nuron tidak bisa naik jadi koordinator atau PM gitu, karena udah penuh misalkan karena piramida tadi, ditugasinlah ke jadi direktur di sana. Ya gajinya sama kayak PM mungkin atau kayak SA, nggak tahu, tergantung bis plan-nya dari bisnis baru itu. Itu. Nah, inilah fungsi dari profiling. Jadi kita tidak hanya sekedar memprofiling sisi teknis teman-teman, tapi juga karakter leadership-nya itu. Nah, kita pengen tahu nih, termasuk kemarin ada survei IT Geek itu udah meluncur ya. Nah, itu untuk monitoring teman-teman yang benar-benar bakat di IT itu siapa sih? Kita sudah mikirin nih, Mas Hafiz ubannya udah banyak banget gitu ya. Ini siapa pengganti Mas Hafiz nih gitu? Siapa yang perlu dikader dari Mas Hafiz nih gitu? Kita sudah mikirin seperti itu. Nah, tinggal tadi kalau ngomongin karir manajemen, kalau ngomongin karir planning, teman-teman pengen naik ke atas, pengen berkarir, karirnya naik gitu dari sisi jabatan ya, walaupun dari golongan sudah naik, tapi teman-teman pengen naik dari sisi karir jabatan, maka siapkan. Kalau teman-teman profilnya sama kayak Mas Hafiz, teman-teman pengen ngincer aja gitu. Terus dan lain-lain lah. Sempat kepikiran juga program semacam ini siapa pengganti saya gitu. Ini teman-teman kalau ditanya bisa nggak? Pertanyaan Mas Tatang kemarin juga agak menginspirasi saya gitu ya. Kalau ini nggak mau jadi belajar coding, gimana? Bisa karir apa? Bisa juga nanti gantiin saya misalkan di ONG misalkan. Sempat kepikiran dulu, pernah disampaikan juga sama Rian. Kalau anak-anak baru disuruh magang dulu, magang di logistik, magang di TW, magang di mana, biar keliling, biar tahu situasinya gitu.
Nah, nanti juga bisa, tapi syaratnya berarti jumlah resource-nya harus tersisa gitu. Jadi nggak full. Jadi ada yang sisa yang agak nganggur-nganggur gitu. Oke, kamu ditugasin magang, dampingin Chief OMG. Jadi mengetahui pekerjaan Chief OMG dari hari ke hari itu ngapain saja sih, sehingga belajar. Suatu ketika nanti regenerasi alami, saya pensiun, ada profilingnya. Oh, si itu dulu profilingnya itu pernah magang di sini. Siapa tahu dia punya kemampuan itu. Itu baru terbesit di ide saya ya, setelah ngobrol sama Mas Tatang kemarin ya. Tapi itu bisa diolah dan sebagainya. Nah, untuk saat ini kita belum siap karena situasi dan kondisi. Jadi ngomongin karir manajemen, dasarnya tidak cuma karir planning doang, tidak karir planning kebutuhan teman-teman juga, tapi kita melihat dari sisi eksternal tadi. Kalau tadi kita ngomongin VUCA, kita ngomongin kondisi di luar startup gimana, kita ngomongin juga pertumbuhan neuron gitu. Nah, mungkin itu aja, itu yang tambahan. Moga-moga menambah informasi dan pemahaman dari teman-teman tentang karir manajemen di neuron. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan berusaha maksimal untuk membacanya ya. Untuk waktu kerjaan yang sangat padat dari klien membuat leader atau SA kesulitan membagi waktu. Dampak dari hal tersebut, anggotanya dimintai untuk mewakilkan yang bukan jobdesk atau scope-nya Sarah. Mungkin bisa diapresiasi lebih untuk anggota tersebut dan menjadikan juga landasan dari penilaian asesmen jabatan. Tadi Oke, siapa yang ingin dapat hadiah nih? Yang tulis ini boleh, silakan. Kita jangan ngapa-ngapain kapan nih, Pak? Gak usah. Nanti aja. Karena ini ada teman-teman yang baru juga, mohon dikenalkan ya. Andre ini NIK-nya berapa? 95. Kenalkan dulu nama dan divisi di mana? Halo, nama saya Andre, panggil biasa John ya. Itu siapa yang nggak kenal, Pak? Oke, nama saya Andre, saya dari divisi WDS. Betul, saya. Betul, saya. Nah, ya betul saya tulis Pak, saya jujur Pak, itu saya tulis. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nyali. Tapi pertanyaannya Bentar, ini ambil dulu buat dompetnya. Oh, dompetnya kita ambil dulu ya. Ya boleh. Kalau matinya dapat boba. Oh, ini ada ininya. Ada. Oke. Nanti ada hadiahnya macam-macam ya isinya. Oke, dapat nomor berapa? Nanti dulu. Kita konfirmasi pertanyaannya. Jadi Andre ini tulis untuk pekerjaan yang sangat padat ya, dari membuat leader atau SA kesulitan membagi waktu. Dapat dari hal tersebut, anggotanya dimintai untuk mewakilkan yang bukan jobdesk atau scope-nya. Sarah mungkin bisa diapresiasi lebih untuk anggota tersebut dan menjadikan juga landasan dari penilaian asesmen jabatan. Ini bukan pertanyaan. Curhatan. Oke. Jadi selama ini mungkin tadi yang dijelaskan oleh Pak Aga sudah cukup menjawab belum? Dikit sih Pak. Saya ulangi lagi sih. Perlunya apa? Iya, masih ada jam. Dari penilaian aja sih kan ada rekomendasi apa ya? Rekomendasi buat naik asesmen gitu ya. Nah mungkin itu ada sedikit apresiasi dari sini sih Pak penilaiannya gitu. Nah itu dapat dari mana? Mungkin dari leader juga kan ya, ada rekomendasi leader. Nah, cuman ada juga yang namanya di sini kayak soft skill gitu ya Pak ya. Kan ada hard skill, ada soft skill. Soft skill di sini kan buat berbicara dengan langsung ke kliennya ya. Kan itu kan nggak semua orang bisa gitu biasanya Pak ya. Bukan nggak bisa atau ini belum bisa mungkin. Perlu dilatih itu aja sih. Oke. Nanti terlihat di FGD. Iya betul. Pas asesmen ini soft skillnya bagus, berarti sering delegasi. Kayak gitu enggak? Iya Pak. Oke, terima kasih buat Mas Andre. Boleh silakan Pak Angga menanggapi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dan juga terima kasih lah sudah mau membantu tim SA dan leadernya. Sama wakil leadernya. Jadi betul, itu tercatat atau tidak? Nah, pertama leader itu stakeholder HCM ya. Jadi kadang-kadang kita memanfaatkan leader, jadi ada grup leader. Kadang-kadang kita juga mengingatkan leader dan sebagainya lah.
Kadang-kadang juga di komite direksi kita menyampaikan leader sebaiknya gini-gini dan seterusnya ya. Nah, tapi leader beda-beda gitu ya. Leader memang beda-beda, makanya di momen kali ini kita juga mengundang beberapa leader yang bisa hadir sehingga juga bisa di notice lah sama leadernya gitu. Nah, tapi yang perlu diingat adalah kekuatan ingatan manusia itu luar biasa gitu ya. Walaupun ada kelemahan karena nggak didata ya kadang-kadang lupa juga masa depan. Tapi saya ingat salah satunya apresiasinya mungkin direkomendasikan ketika asesmen gitu. Nah, ketika direkomendasikan ke asesmen gitu, nah itu adalah untuk apresiasi dari leader karena dia merasa mampu ketika didelegasikan. Tapi ada juga anggota tim yang pernah didelegasikan tapi tidak direkomendasikan asesmen. Jadi sebenarnya tercatat di ingatan leader. Terus yang kedua di HCM dicatat di apa? Biasanya di profiling gitu ya. Di profiling atau di penilaian atau beberapa hal. Kemarin saya melakukan tesis untuk S2-nya itu juga tentang data mining ya. Data mining pengelolaan retensi karyawan gitu. Jadi saya mengambil data dari tahun 2015 sampai tahun 2021 gitu ya. Nah, itu datanya itu susah banget saya dapatin. Selain dari Indor ya. Jadi data Excel susah banget saya untuk datanya. Cukup lama ya untuk datanya. Dari itu saya sempat menemukan suatu data yang cukup unik nih. Uniknya adalah si anak ini dinilai sama leadernya jelek. Padahal di tahun pertama, tahun kedua, si anak ini selalu dapat pemantauan. Ini ada apa gitu? Nah, waktu itu saya minta ke HCM, tolong dikelola datanya dengan baik sehingga kita bisa monitoring itu. Nah, kita juga sebenarnya sudah menjadikan ini ke OPDS untuk dibuat ya semacam business intelligence ya, sehingga kita melihat datanya itu gampang gitu. Nah, karena dengan data mining kemarin saya dapat gambaran yang cukup jelas ya. Jadi data yang sangat banyak dari tahun 2000, parameternya juga ada 16 parameter. Dari tahun 2015-2021 saya menemukan beberapa hal ya. Namanya kan data mining gitu ya. Memining jadi menemukan data emas gitu. Nah, saya berharap di HCM seperti itu. Jadi program yang sekarang kita ada namanya profiling. Jadi satu leader loh, misalkan Andre bisa direkomendasikan oleh Tatang. Misalkan kamu pernah kerjasama dengan Tatang, Andre ini bantu banget nih, cocok nih. Kedepannya akan seperti apa? Mau maju ke depan? Silakan. Yo. 5, 4, 3. Oke, tepuk tangan untuk Teh Cila. Ayo, perkenalkan nama saya Cila. Pertanyaan ini titipan ya teman-teman. Berarti hadiahnya titik. Pertanyaannya untuk divisi MDS kedepannya akan seperti apa? Oh, barangkali para direksi menjawab. Kedepannya seperti apa? Nanti kita lihat tantangan yang akan ada di depan. Saat ini, kenapa ada divisi mobile? Ini untuk meningkatkan kompetensi mobile Nurul, memberikan solusi karena dulu kita melihat bahwa mobile itu tantangannya kan dulu aplikasi mobile ya. Maka kita ingin mengembangkan bisnis kita, memiliki kompetensi yang bagus, tapi sekarang pengen mobile, kalau bikin mobile itu harusnya keluar gitu. Nah, divisi mobile tujuannya begitu, membuat sesuatu yang mobile itu berkualitas, cepat, bagus, menjadi referensi dan lain-lain. Apakah itu sudah terwujud? Loh, kan gitu. Terus kedepannya gimana? Nah, kalau masih seperti ini saja mungkin akan hilang, mungkin akan tetap ada. Nanti kita lihat bahwa transformasi organisasi itu nanti kita melihat internal, eksternalnya bakal seperti apa. Bisa jadi ke depan mobile itu ternyata sudah nggak relevan lagi. Oh, sudah pakai PWA misalkan, nggak ada yang mobile lagi misalkan. Nah, maka tentunya kita juga akan menjawab tantangan itu dengan mentransformasi organisasi itu. Mungkin mobile-nya lah, mungkin bukan hanya MS, mungkin WD-nya, atau mungkin kita totally berubah, bisa jadi. Jadi kita tidak tahu, kata tidak spesifik buka tadi itu. Maka kita akan melihat kondisi eksternal dan nanti strateginya kita mau kemana. Jadi sekarang nanti kedepannya mobile seperti apa? Saat ini belum tahu. Saat ini tetap yang ada ini dioptimalkan sesuai dengan fungsi dibentuknya divisi mobile, lakukan untuk improvement.
Silakan jadi Oke. Nomor 2, wah. Oke. Hadiahnya, wah bagus. Ayo, Pak. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Teh. Untuk saat ini menurut TW tidak mempunyai jenjang karir. Apakah akan tetap tidak ada jenjang karir atau akan ada rencana jenjang karir untuk TW? Gila. Atau siapa? Iya, enggak? Lagi. Oh udah ya? Ini kita jawabannya tapi gak dapat hadiah. Oke, untuk TW tadi mungkin sekilas sudah dijelaskan. Mungkin saya jelaskan kembali. Untuk TW tetap ada jenjang karirnya, yaitu TW 1, TW 2, TW 3. Kemudian untuk jangka waktunya juga ada, nanti kita persiapkan juga. Dan asesmennya untuk saat ini belum ada. Jadi kita silabusnya masih pembentukan di Pokemon. Tapi insya Allah kedepannya kita akan susun semua jabatan berdasarkan silabusnya. Jadi kemarin juga Teh Dini Yulianti itu lolos kayak gini satu-satunya keren begitu. Terus sama juga ya, jadi teman-teman, ini jenjang karirnya semuanya sebenarnya open gitu. Kan ada asesmen, rekomendasi, asesmen, tinggal kita menyiapkan saya mau jadi PM dari TW. Bisa? Udah bisa. Berarti saya harus menyiapkan kompetensi saya menjadi PM. Tanya, leader, kompetensi PM apa sih? Oh, kamu harus menguasai ini. Oh, saya harus belajar gitu. Nah, siapkan aja. Oh, saya pengen menjadi Chief MDS kalau misalnya ada. Ya, siapkan teman-teman memplanning karir itu. Oh, syaratnya apa? Ayo kita bersaing. Teman-teman untuk mewujudkan 3 tahun ke depan saya di Noran harus menggantikan itu tuh gitu. Nah silakan teman-teman mempelajari. Jadi saya di TW nggak ada jenjang karir ya, semuanya ada terbuka. Berkompetisikan asesmen, rekomendasi, dilihat. Nah, tunjukkan teman-teman bahwa saya siap tuh bersaing menduduki PM. Siapkan kompetensinya untuk menjadi PM. Jadi teman-teman. Untuk jenjang karirnya mungkin masa lama bekerja ya. Jadi untuk TW itu ada 6 tahun, 9 tahun, 9 tahun ke atas. Untuk TW kedua itu biasanya di 9 tahun, 6 sampai 9 tahun itu bisa direkomendasikan untuk naik ke TW 2. Nanti TW 3 itu 9 ke atas. TW 3 9 ke atas. 9 tahun. Boleh nanya tapi bukan TW. Ibu siapa ya? Ibunya. Ibunya Dewi. Komedi mana Chen? Kalau siapa ya? Di posisi lain misal koordinator itu. Misalnya mau naik tuh harus ada asesmen atau cukup rekomendasi dari leader atau dan mempekerja atau gimana? Baik, untuk koordinator itu yang naik dari Pokemon itu ke koordinator 2. Kalau yang dari junior itu ke koordinator 1 di bawah asesmen. Kemudian dari Core 1 ke Core 2 itu 3 tahun setelah lama menjabat. Atau sebelum masa jabatan tersebut direkomendasikan oleh leader. Berarti bukan karena ada asesmen gitu ya? Harus dari Oh ya, Core 1 ke Core 2-nya ada asesmen betul. Untuk saat ini seperti itu. Kalau ada asesmen boleh. Nah, ada asesmennya. Karena itu biar tadi ya, rekomendasi leader itu kan hanya rekomendasi ini. Contoh, Sekar, rekomendasi jadi PM dong. Kan nanti ada lain PM. Tetap untuk menjadi PM-nya ada asesmen. Tetap semua menjadi posisi itu ada asesmennya dengan dengan HCM. Entah tes psikologi, FDP dan lain-lain. Jadi untuk masuk ke asesmen itu bisa direkomendasikan. Atau yang tadi 3 tahun kamu udah 3 tahun jadi koordinator. Secara otomatis dipaksa kamu ikut asesmen dong. Gitu. Jadi ada yang juga baru setahun ini bagus banget ini. Dan sebagainya. Atas kemudian ada posisi ya. Tentunya harus ada posisi. Kalau nggak ada posisi kan ya mau ditempatkan di mana gitu. Jadi itu nanti bisa tetap untuk mendudukinya akan dilakukan asesmen oleh HCM. Jadi
Kenapa sih itu direkomendasikan langsung jadi? Kalau dulu mungkin langsung jadi, nah sekarang kita perbaiki. Harus ada legalitasnya. Jadi teman-teman, ya mari kita berkompetisi gitu ya, berfastabiqul khairat, sama-sama. Saya punya potensi, teman-teman ini, jadi bersaingnya sehat. Ayo. Betul. Jadi nanti kita biasanya ada wawancara juga untuk uji kelayakan. Kenapa sih si A, si B, si C ini direkomendasikan leader, apakah sudah layak? Ternyata ada beberapa kasus, ada pekerjaan penguasa yang bagus, kemudian ada yang unik, dia bisa mengajar keahlian itu sendiri, dan itu sudah pantas dinaikkan ke poin yang kedua. Bisa menjawab ya, ibu dari ibu ya ibunya. Oke, selanjutnya masih ada. Oh boleh, tadi yang ini kan tadi ya struktural. Tapi kalau ada jabatan koordinator 1, koordinator 2, koordinator 3, tadi bentuknya kalau untuk saat ini rekomendasi IPO 3 tahun tadi. Gitu. Tapi syaratnya itu harus terpenuhi, beberapa syarat yang terpenuhi. Jalurnya berarti ya? Jalurnya. Koordinator 1, koordinator 2, koordinator 3. Paling kalau nggak SA gitu, sama PM gitu. Oke, terima kasih Pak Adam atas jawabannya. Oke, selanjutnya ini agak menarik, ini adalah curhatan. Muncul rasa iri ketika mengetahui teman saya yang bekerja di tempat lain mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari saya. Padahal skill yang dimiliki sama dengan saya. Di tempatnya ada bonus juga. Ada bonus juga. Siapa? Oke, ada yang mau ke depan. Perkenalkan teman-teman, saya Dika Nio. Di tim mana? Dari divisi WDS, di tim KPKU. Jadi ini curhatan sedikit dari saya. Yang kalau ngumpul gitu bareng teman-teman SMK atau di teman kuliah gitu, dengan skill yang saya rasa sama dengan saya. Cuman ada muncul rasa iri gitu kalau mereka cerita gajinya misalkan udah 2 gigit atau gajinya lebih 2 kali lipat dari yang saya punya, nggak bisa dapatkan. Saya rasa ini mungkin muncul juga di teman-teman juga. Karena saya rasa iri itu kan memang bagian dari manusia ya. Kayaknya normal aja gitu saya merasa iri. Cuman pengen aja curhat gitu saya iri. Atau mau menanggapi kenapa nggak saya tanggapin? Oke, terima kasih. Jadi teman-teman ini sah-sah aja ya. Jadi di ini sudah menjadi disebutnya apa? Sudah terbiasa atau apa ya? Udah problematika biasa ya ketika ada rekan saya yang bekerja, bahkan mungkin pekerjaannya lebih mudah tuh gajinya lebih gede seperti itu. Tapi itu adalah pilihan rekan-rekan semua karena aspek gaji itu hanya salah satu faktor. Jadi kita harus bisa melihat sekeliling faktor yang banyak, apakah itu dari lingkungannya, kemudian kayaknya dekat di Bandung, apakah teman-temannya yang baik-baik, apakah jenisnya yang bagus, dan itu merupakan salah satu pertimbangan. Jadi seharusnya itu boleh jadi patokan sebagai motivasi kita mengembangkan diri. Itu sah-sah saja kalau teman-teman itu bisa ikuti. Tapi silakan itu kembali ke diri kita masing-masing, bagaimana kita mensiasati terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan kita. Tapi tidak masalah. Itu mungkin jadi motivasi kita. Kan tadi kita selalu menyampaikan bahwa tujuan kita bersama-sama di sini adalah untuk mensejahterakan tim. Itu tujuan kita. Itu hal yang akan kita capai dengan segala effort yang kita lakukan gitu. Ini masukan dan mungkin nanti bisa menjadi pemicu semangat kita. Kita yang mau dong, siapa yang tidak mau untuk menggaji misalkan sekarang 2 kali lipat dari gaji kita sekarang? Apakah kita bisa menggaji itu? Nah, makanya tadi sudah disampaikan ya, ada tahapannya kita dalam posisi saat ini seperti ini nih yang kita mampu. Kita ingin menuju itu mudah-mudahan cepat, bisa lambat itu. Nah, mari teman-teman yang tim kita semua ini pada saat kita ingin mencapai itu, maka mari bersama-sama kita wujudkan itu gitu. Kalau kita bisa, kalau pendapatan itu kan berarti kan pendapatannya banyak, maka yang dibagikan ke teman-teman banyak. Tadi kan Mas Angga udah menyampaikan, setiap ada kebutuhan, nambah resource, harusnya ada keuntungan besar, buat bayar yang tambahan resource ini.
Oh berarti gimana? Oh kita kerjanya efektif nih. Pekerjaan 1 bulan kita kerjakan 2 minggu. Kualitasnya bagus, tidak ada bug dan seterusnya. Itu kan cara kita mendeliver solusi, dipercaya sehingga nilai proyek kita bertambah, pendapatan bertambah. Ujungnya apa? Ya yang diberikan kepada teman juga bertambah. Tapi ini bagus jika Nio. Ini sebagai pemicu memotivasi kita. Kita juga sama pengen gajinya itu tinggi gitu ya. Karena kita juga melihat itu pasti kita pikirkan lah, itu sudah kita pikirkan. Tapi nanti ini kan mengatur cash flow-nya kan penting ini. Oh nanti oke. Udah sekarang gajinya dinaikkan 2 kali lipat. Tahun depan tutup Nurul. Kan begitu nanti. Cash flow-nya kan harus diatur. Makanya kita ngasih kenaikannya bertahap nih, bertahap. Mudah-mudahan tahapannya ini selalu naik dan eksponensial mudah-mudahan. Mari kita wujudkan bersama. Jadi sudah dipikirkan. Soalnya kita tinggal tunggu aja. Berarti harus curhat lagi. Curhatnya curhat nih ya. Tahun kemarin cash flow dari sampaikan Mas Tri gitu ya. Jadi sebenarnya bisa nggak? Terima kasih, boleh tepuk tangan buat Pak atas perhatiannya. Sebelum gaji naik, hadiah dulu aja. Mau bulan apa? Dikasih teh? Nomor 3 nggak ada. Oh ada sih. Oke, berikan tepuk tangan untuk DKD. Kalau tidak salah, kata Ustaz yang Ramadan, kita gajinya bayar koran 5 juta, kerjanya kayak 10 juta, sisa 5 juta itu diberikan ke rezeki lain. Oke, jadi tenang saja rekan-rekan. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir, tapi saya tidak mau mengambil dari kotak karena mungkin ada teman-teman yang ingin sekali dibacakan. Silakan boleh mengacungkan tangan untuk pertanyaannya. Yang sudah dipanggil-panggil gitu. Oh, pertanyaan saya itu pengen saya sampaikan, tapi nggak dipanggil-panggil. Boleh saya kasih kesempatan? Ini masih ada 2 yang lagi. Oke, Aji, silakan. Boleh tepuk tangan untuk Aji. Hadir di mana? Di market. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Restu, penjabat dari BPS. Pertanyaan saya terdapat 4 poin pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menyikapi manajemen karir ketika bekerja di perusahaan sambil mengisi portfolio freelance? Yang kedua, apakah diperbolehkan memiliki jabatan lain di perusahaan ini ketika masih bekerja di Box? Dan apabila boleh, bagaimana role atau kebijakannya? Dan yang terakhir, membuka usaha seperti pembukaan proyek ketika memiliki status pekerjaan di perusahaan merupakan sikap yang baik dalam manajemen karir. Terima kasih. Oke, barangkali dari Pak Direksi mau izin menjawab? Oke, sebetulnya kalau misalkan satu orang itu ada 2 kontrak di perusahaan berbeda dalam lembaga hukum itu sudah tidak boleh. Dan itu melanggar peraturan yang ada di pasal kontrak bahwa si pihak pertama itu tidak ada kontrak dengan pihak lembaga lain dan itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, kalau freelance bagaimana? Kalau freelance sah-sah saja. Misalkan ada teman-teman juga di sini yang sambil kerja sambil dagang di belakang dan itu sah-sah saja asal teman-teman bisa memanage waktu dan bisa mendelivery kewajibannya kepada perusahaan sesuai dengan job desk-nya. Kalau misalkan tidak terganggu itu is okay tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan terganggu itu perlu kita konseling lagi nih perihal pembagian waktunya karena ini merupakan kewajiban yang sudah disepakati oleh teman-teman terhadap perusahaan. Jadi penyelesaian kewajibannya seperti itu. Terus ada lagi Membuka perusahaan seperti pembukaan proyek. Membuka perusahaan seperti perusahaan
Oke. Kalau misalkan untuk membuka perusahaan itu boleh-boleh saja. Itu juga diperbolehkan asal tidak kembali ke poin yang awal, itu tidak ada kontrak yang mengikat untuk kedua lembaga. Jadi kalau misalkan punya perusahaan nih, punya perusahaan sendiri, misalkan perusahaan yang goreng, itu boleh-boleh saja. Gitu. Terus kalau misalkan perusahaan IT, boleh nggak? Boleh. Cuman pertama kita harus memiliki etika. Etika dalam bekerja itu seperti apa sih? Kita bekerja di Nuron, yang notabene kita dikasih gaji sama Nuron, kemudian kita harus punya etika juga terhadap Nuron. Kita boleh-boleh saja membuka perusahaan, membuka usaha, startup dan sebagainya, asal kita bisa memiliki etika terhadap Nuron seperti apa. Mungkin aja tahu ya batasan-batasannya, tidak mengambil alih resource, SDE, project dan sebagainya. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih mana yang kita harus laksanakan sebagai kewajiban, mana yang kita laksanakan sebagai improvement diri untuk berusaha. Barangkali dari jawaban saya ada yang mau menambahkan? Cukup. Oke, hadiahnya ada 2 Ji, boleh dipilih mau nomor 5 atau nomor 6. Dua-duanya. Ya, ranking 5 tapi lebih bagus dari ranking 6. Tidak perlu. Enggak begitu. Enggak bisa. Emang cicik. Oke, nomor 5. Terima kasih Aji, tepuk tangan untuk Aji. Oke, terakhir satu pertanyaan sebelum kita akhiri. Silakan. Barangkali teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan dari rumah dan sebagainya. Oh, boleh. Silakan Ibu Lina. Oke, silakan Teh Lina. Masyarakat dulu. Halo, saya Nina dari marketing tim PDS. Sebenarnya tentang ini gampang sih. Sama sebenarnya krusial juga. Kenapa tim support untuk produk-produk itu tuh bisa gitu sama tim PDS dan bisa ngasih nambah gitu supportnya karena benar-benar kewalahan gitu. Oh, ini Pak Tatang yang menjawab. Ayo Pak, dari tadi belum jawab Pak Tatang. Kasih 1. Nambah. Oke. Dari Pak Pertama terima kasih ya atas informasinya, kalau ada beban bertambah gitu. Nanti kita evaluasi, nggak apa-apa. Itu nanti kan keputusan dari teman-teman bahwa memang bebannya berat. Itu kalau dijawab dulu kenapa kok cuma 1? Karena kita berpikir bahwa drone itu lompat dan tidak ada si Adit 1. Si Aditnya satu dan itu megang apa aja sama ya waktu itu kalau kita punya sini ya udah 1 aja gitu ya. Kita berpikirnya tadi nomor gitu. Karena produk, dan uji, dan tes dan sebagainya, dan kita jalan di Nuron, dan di Nuron tidak ada kendala, jadi 1 cukup lah. Paling kendala berapa, tapi ternyata kendalanya banyak, akhirnya butuh support yang lebih gitu ya. Karena paling kan cost yang paling besar kan ketika implementasi itu sih mungkin, tapi nanti kita coba evaluasi lagi kalau support. Kenapa digabung sama yang lain? Karena harapannya ya kembali lagi door itu nombak. Ketika nombak maka waktu supportnya juga sedikit, maka bisa untuk mensupport hal yang lain. Seperti itu. Kita juga harapannya aplikasi-aplikasi yang lain dengan nombak sehingga kita juga dapat kontra support banyak, tapi orangnya juga minimalis gitu. Itu makanya ada program OKR yang zero bug, tujuannya itu ya untuk meminimalisasi cost di kita gitu. Itu aja kan ya. Kenapa? Nah terus apakah nanti bisa dijadikan satu bagian atau tidak gitu ya? Bisa jadi nanti dijadikan satu bagian. Ini kita kan lagi melakukan analisa, Mas Tri minta ke saya analisa berapa sih pendapatan per divisi gitu ya. Nah saya udah dapat ini Mas analisa ada dari sedikit lah. Jadi pendapatan per orang ya di tim OPDS itu kalau di analisa terakhir dengan pendapatan 2021 itu cuma 17 juta per orang per pendapatan. Tapi pendapatannya itu dihitung dari dari program 17. Dengan OMG itu ada pendapatannya dari investasi dan sebagainya 66 juta pendapatan per orangnya, perbandingan pendapatan per orang. Jadi efektif itu, efektivitasnya. Nah mungkin memang poin yang paling penting nanti kalau memang butuh kembali lagi nanti kita analisa ya. Kami perbantukan oleh modal ya, cuman karena kualifikasinya
kemarin ada beberapa kesalahan dari tim kami juga pada untuk seleksi dari SMK yang pada akhirnya kurang perform. Nah, nanti insya Allah kita perbaiki untuk seleksi untuk menemani adik cewek ya Pak Indra. Nanti saya insya Allah saya bantu dengan tim magang. Tadi ada magang 1 tahun untuk yang Oke, ini tinggal 1. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk saya spesial dari Pak Angga ya. Boleh dijawab sendiri dong Pak. Pertanyaan. Jadi saya juga dapat catatan dari teman-teman gitu ya. Kalau dulu kan jarang teman-teman jarang kredit lah ya. Jarang kredit jarang. Zaman ron baru itu jarang kredit gitu ya. Nah, makanya terus mainnya di bonus tahunan. Pertanyaannya adalah, tapi dari curhatan teman-teman, waktu Pak, ini cicilannya udah besar dan sebagainya. Jadi kalau dilihat nih ya, contohnya ini ya, gaji yang 6 juta ya. Kalau 6 juta itu bonus. Misalkan dari garam tetap itu kemarin saya monitor katanya 25 juta. Berarti kalau dibagi 12 itu 2 juta. Jadi sebenarnya kita secara keuangan kalau di total sebenarnya mampu menaikkan gaji itu 2 juta. Oke, betul ya. Nah, tapi cuma itu dibayarnya per bulan. Nah, pertanyaannya, kalau kita mempunyai kemampuan finansial yang seperti itu di awal, teman-teman pilih dimainkan di bonus di akhir saja, juga untuk disimpan nanti pas bonus dikasih, atau milih per bulan. Teman-teman, silakan memberikan pendapat. Kalau ini ya, tapi satunya tadi kalau cash flow-nya memungkinkan. Jadi biasanya kita lihat di awal Januari, awal Januari memungkinkan. Terus kalau kita habis project, berbahayanya adalah tahun depan gak ada project nih. Atau pendapatan kerjanya turun karena kita habis project. Karena itu dari tahun 2015 itu kita sangat berharap produk itu bisa terjual banyak, sehingga pendapatannya itu frekuensi periode bulannya itu tetap, kan? Jadi kalau periode tetap kayak main di home gitu, pendapatan tetap kan enak ya, tetap tinggal jaga contohnya. Tapi kalau kayak project itu tahun depan gimana? Nah, kita menanggung resiko. Nah, kita secara undang-undang itu takut, wah, misalkan kayak beberapa perusahaan gajinya dipotong, terus nanti pada demo, terus dipotong gini-gini ya, nanti malah akhirnya rencananya kita mau dapat proyek besar karena demo, akhirnya situasi nggak kondusif, akhirnya pekerjaan peluang proyek besar itu akhirnya tidak didapatkan. Nah, menurut teman-teman pilih mana ya? Antara di bulanan atau di bonus di akhir tahun? Apa ya? Boleh duanya, bukan dua-duanya. Silakan yang mau menyampaikan pendapat. Jadi tadi Pak Angga ngasih 3 solusi nih berdasarkan bonus yang sudah kita lakukan, ataukah bonusnya dialokasikan ke gaji bulanan, atau besok proyek. Tapi nanti kalau nggak ada proyek ya ditanggung sendiri. Oke, ada yang mau menjawab? Boleh berpendapat? Bulanan bos. Gak ada yang ditunggu-tunggu. Oke, ada yang menjawab atau setuju dengan bonus? Bonus akhir. Cung yang tanya. Nanti saya kasih pendapat. Oke, saya ingin yang ngasih pendapat ini dulu deh, boleh saya kata. Yang mungkin sudah lama. Itu udah lama. Sudah lama. Jadi pendapat saya sih kenapa ke bonus ya? Karena kalau misalnya ke bulanan nih, itu cenderung si lifestyle tuh berubah juga. Jadi secara pemasukan pertama ya pengeluaran bertambah juga. Jadi makanya akhirnya gitu ya malah habisin lifestyle. Tapi karena nantinya ada apa-apa malah jadi ini ya jadi nggak bisa menjaga cash flow gitu. Jadi kan contohnya pas waktu proyeknya berkurang tapi bayarnya nggak bisa malah jadi pusing di akhir gitu. Aku boleh tanya? Boleh nggak dijawab ya? Spill bonus kemarin berapa? Terus bisa dimanfaatkan apa gitu? Kalau boleh dijawab. Kalau enggak apa-apa. Enggak juga. Kayaknya sih di atas 20 ya Pak. Saya mau juga. Buat healing. Bisa dimanfaatkan apa gitu? Kalau saya sih lebih ke ini ya sabun. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat Edu ya. Jadi
manage keuangannya duit ditabung untuk misalkan tahun depan si anaknya mau masuk sekolah gitu. Jadi itu disimpan dulu untuk bayar pas bulan Juni gitu ya. Baik tuh, skema nurun pendidik kita untuk menabung. Oke, saya pengen, terima kasih Mbak Dwi, pengen pendapat dari yang paling baru. Fauzi, silakan Fauzi. Punten. Milih bonus atau milih diperbulankan? Milih akhir tahun bonus. Kenapa sih? Kan Fauzi baru ya? Kasih 2 kali. Lumayan ya. Lumayan ya. Kenapa? Alasannya kalau per bulan pasti memakai sertifikat. Gaji berapapun kurang ya. Boleh banget nanti sudah dijawab sama rekan-rekan. Yang lain ada lagi. Tapi ini ya, menurut juga tidak menutup kemungkinan kita lihat karena tahun 2019 kita naikinnya 1 juta seluruh anggota kerja ya. Itu kita langsung 1 juta aja termasuk yang baru gitu ya, langsung 1 juta aja. Karena waktu itu kita melihat secara cash flow, ini memungkinkan naik dan kita aman secara gaji bulanan. Dan di akhir tahun 2019 juga bonusnya tetap nggak berkurang gitu masalah. Ya betul ya, tidak berkurang tetap waktu itu mungkin 3 kali atau 4 kali, tapi masih baru dulu ya. Tapi di tahun 2020 7 kali gaji gitu. Nah yang kemarin 6 kali gaji. Moga-moga kita berdoa bersama, kita usaha bersama. Semoga nanti setelah cash flow kita bisa naikin lagi nih ke depan itu bisa naikin lagi dan bonusnya juga tidak berkurang. Bonusnya bisa berkurang karena kemarin konsep yang naik 300 itu dengan PKE itu konsepnya gitu. Ini nanti bonusnya cuma 4 kali tapi jumlahnya besar, beda sama 7 kali tapi pengalihnya kecil gitu ya. Jadi pokoknya kecil tapi nanti 7 kali sama yang ininya besar, bulanannya besar tapi pengalih bonusnya nanti cuma 3 kali tapi jumlahnya sama gitu. Jangan-jangan nanti di akhir bulan karena kita berkah gitu ya, karena pada soleh-soleh semua, anak terus nanti juga ternyata nggak jadi 4 kali, ternyata secara cash flow, ternyata sama 6 kali tapi pengalinya besar karena dinaikin 300. Semoga orang selalu seperti itu, tetap jaya dan teman-teman juga tetap sejahtera gitu. Terima kasih Pak Andra atas jawabannya. Baik rekan-rekan, pertanyaan dari Pak Angga dan juga klarifikasi dari rekan-rekan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Pertama, titip ada meeting HCM karena rekan-rekan di sini kami undang, kemudian kami berikan umpan untuk menyampaikan amalan ke rekan-rekan di anggota TV masing-masing. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, pertanyaan saya sudah dijawab atau belum? Kalau misalkan tadi belum dipanggil, insya Allah nanti akan kita dokumentasikan menjadi FAQ dan nanti jawabannya akan kita share ke rekan-rekan semuanya. Jadi informasi yang sudah kami sampaikan, mohon bantuannya juga disampaikan ke media masing-masing. Kalau ada pertanyaan, boleh ke HCM dicek saja kalau belum. Baik seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Cuman hadiahnya habis. Kalau sudah tidak ada karena keterbatasan waktu, sekali lagi terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah hadir, khususnya kepada para direksi yang sudah hadir. Mudah-mudahan acara ini menjadi salah satu acara yang bermanfaat untuk kita semua dalam menumbuhkan semangat dan juga perkembangan kita baik di tim untuk diri sendiri, kemudian untuk rekan-rekan yang lainnya dan juga untuk perusahaan secara umum. Saya akhiri dulu dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good notes. Let's take it. 3.0. Start. Tepuk tangan untuk teman-teman.